Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Jumpa lagi dengan saya juga Santoso dalam live dari menulis. Untuk malam ini teman-teman ya, saya melanjutkan beberapa live saya sebelumnya gitu kan. Kalau teman-teman mungkin mengikuti beberapa live saya sebelumnya, teman-teman pasti ingat ya bahwa inti dari live saya tersebut adalah untuk menginspirasi dan memotivasi teman-teman yang belum pernah menulis sama sekali, atau mungkin sekarang sudah menulis tapi hanya untuk koleksi pribadi, apakah itu cerpen atau bahkan mungkin novel atau buku-buku non fiksi ya, tapi teman-teman mungkin nggak pede gitu untuk mempublikasikannya. Itu teman-teman bisa ya untuk pada akhirnya menulis suatu buku gitu atau novel gitu. Bahkan nanti di akhir dari live ini saya akan jelaskan juga teman-teman bahwa penulis-penulis novel yang namanya sekarang sangat viral ya, penulis yang sangat bestseller pun awalnya juga menulis itu dengan tanda petik ini ya bonek ya, bernekat ya, artinya mereka dengan kemampuan mereka yang mungkin waktu itu masih minimal, kemudian pengetahuan tentang penulis masih sedikit, mereka belum pernah menulis buku atau novel, akhirnya mereka menulis novel ya, walaupun mungkin tidak pada kesempatan pertama novel mereka itu ataupun buku mereka itu bestseller ataupun sukses gitu, tapi setelah berjalannya waktu menulis beberapa buku atau novel, akhirnya novel-novelnya ataupun buku-bukunya itu menjadi bestseller ya. Tapi semua itu dimulai dari mereka berani mencoba gitu, walaupun dengan kemampuan yang minim tentang menulis, tidak ada pengalaman sekali gitu, tapi mereka tetap berani untuk menulis ya. Nanti saya akan ini di bagian akhir live ini mungkin sekitar 1,5 jam ya malam ini saya akan spill ya teman-teman ya, beberapa penulis besar di Indonesia ya yang memulai dengan itu tadi ya, dengan nekat, dengan kemauan kuat, tapi akhirnya bisa menulis novel dan akhirnya sekarang bisa menjadi penulis novel yang besar ya. Untuk nama itu tadi belakangnya teman-teman ya, nggak usah kalau di depan mungkin kurang seru ya, makanya saya akan ungkapkan nanti itu di belakang ya, penulis-penulis novel besar di Indonesia saat ini yang memulai menulis novelnya dengan kemampuan minim tapi nekat untuk menulis, punya niat yang kuat untuk menulis, akhirnya ya sekarang bisa menjadi terkenal ya, novel-novelnya ataupun buku-bukunya menjadi bestseller gitu. Jadi itu ya teman-teman. Nah, kemarin kan kalau teman-teman ingat ya, beberapa live saya kemarin itu juga saya sudah ini ya teman-teman sudah menjelaskan sebetulnya banyak sih cara teman-teman untuk bisa untuk menulis ya. Jadi teman-teman yang belum pernah menulis buku satupun, belum pernah menulis novel satupun, itu sebetulnya tidak ada alasannya untuk teman-teman tuh tidak bisa menulis gitu. Artinya teman-teman tuh tidak ada alasan untuk takut untuk memulai gitu. Dengan kemampuan yang minim, saya sebut tadi ya, kemampuan yang minim, kemudian pengetahuan menulis yang minim, tapi tetap punya potensi. Artinya teman-teman punya kemampuan untuk menemukan ide menulis, itu sebetulnya teman-teman bisa lakukan ya. Dan di live saya kemarin saya jelaskan ya, teman-teman yang mungkin punya pengalaman hidup tertentu itu bisa ya, pengalaman hidup pribadi teman-teman itu bisa dituangkan dalam bentuk tulisan ya, apakah novel ataupun buku non fiksi, ataupun juga saya juga beberapa live yang lalu juga saya jelaskan mengenai teman-teman yang punya kemampuan tertentu, misalnya teman-teman yang sudah bekerja 5 tahun di bidang finance, di bidang HRD, di bidang marketing, atau mungkin sebagai dokter, sebagai lawyer, sebagai notaris dan lain-lain, itu sebetulnya teman-teman sudah punya cukup pengetahuan ya, sudah banyak cukup kemampuan untuk bisa dituliskan dalam sebuah buku gitu. Jadi dengan kemampuan yang dimiliki, dengan pengalaman yang dimiliki, itu pun juga bagi seorang yang belum pernah menulis buku sekalipun ataupun belum pernah menulis novel sekalipun, itu sebetulnya sangat bisa ya punya potensi untuk menulis. Saya sudah jelaskan di live 1,5 jam ya, beberapa live yang lalu seperti itu. Jadi untuk menunjukkan bahwa menulis itu mudah gitu ya, teman-teman itu tidak ada orang yang lahir dengan bakat menulis gitu, tapi yang ada adalah orang yang mau menulis, punya niat menulis, dan bisa memanfaatkan kemampuan yang ada pada dia untuk menjadi suatu tulisan. Itu yang kedua ya. Yang kemudian live yang terakhir saya juga jelaskan bahwa teman-teman mungkin yang merasa tidak punya kemampuan tertentu untuk ditulis, mungkin tidak punya pengalaman pribadi ataupun juga pengetahuan yang luas tentang kehidupan manusia untuk ditulis gitu ya. Tapi teman-teman itu punya pengalaman diri sendiri gitu, pengalaman yang benar-benar berasal dari dirinya sendiri. Dan itu teman-teman sebetulnya sudah bisa menulis ya. Artinya teman-teman mungkin, saya yakin yang terutama yang wanita ya, teman-teman pasti banyak menulis diary ya, menulis buku harian. Itu pun sebetulnya udah modal ya teman-teman ya.
walaupun teman-teman nulis, saya kan nulis di hari itu hanya sehari, kegiatannya apa saja gitu, itu tidak malah bisa dibuat ditulis. Nah, kemarin ya di live yang terakhir kemarin saya jelaskan bahwa dari sebuah diary sederhana sekalipun itu bisa menjadi sebuah novel ya, ataupun bahkan bisa menjadi sebuah buku non fiksi gitu, dengan berbagai macam genre, berbagai macam jenis tulisan. Dan saya live kemarin juga jelaskan ya beberapa novel ataupun beberapa buku non fiksi yang itu dibuat berdasarkan diary ataupun catatan harian, buku harian dari penulisnya sendiri. Jadi itu berarti kan banyak cara ya teman-teman ya, dengan teman-teman punya kemampuan, teman-teman punya pengetahuan tentang kehidupan orang lain, ataupun teman-teman hanya sekedar punya pengalaman diri pribadi, walaupun mungkin teman-teman merasa tidak punya kemampuan, tidak tahu banyak cerita orang lain, itu pun bisa ya teman-teman buat menjadi sebuah tulisan gitu. Jadi itu ya teman-teman ya, beberapa live terakhir ini memang fokus saya adalah memotivasi ya, menginspirasi teman-teman siapapun yang belum pernah menulis apapun tapi sebetulnya punya potensi untuk menulis buku ya. Saya bilang tadi, nanti di akhir saya akan spill ya beberapa penulis novel yang sekarang sangat terkenal, bestseller. Dia memulai karirnya dengan tidak pernah menulis, tidak punya pengetahuan tentang menulis. Sebelum menulis itu tidak pernah belajar tentang menulis, tidak pernah ikut kursus menulis, tapi akhirnya dengan niat, dengan tekad, dengan nekat juga dia berhasil menulis. Dan ya walaupun mungkin di awal-awal buku novelnya itu tidak terkenal ya, belum dikenal, tapi setelah melewati novel yang keberapa barulah dia terkenal, dan sehingga sekarang ya menjadi penulis novel bestseller. Jadi itu ya teman-temannya, sebagai pengantar bahwa yang akan saya jelaskan malam ini adalah masih terkait ya dengan beberapa live saya sebelumnya, yang tujuannya adalah untuk inspirasi teman-teman untuk mau menulis ya. Saya tidak bisa bilang menulis gitu, saya yakin semua orang itu bisa menulis. Masalahnya adalah orang itu mau menulis apa tidak gitu, dengan kemampuannya itu untuk menulis. Dari penjelasan saya beberapa live yang lalu, makanya saya untuk malam ini akan menyimpulkan teman-teman ya. Sebetulnya teman-teman kalau oke lah dengan mengikuti live saya beberapa yang lalu itu, teman-teman akhirnya termotivasi untuk menulis gitu. Teman-teman akhirnya punya niat untuk menulis dengan apa yang ada di diri teman-teman gitu. Nah, apa saja sih yang harus dilakukan oleh teman-teman ketika teman-teman itu tadi ya sudah mungkin dari mendengarkan live saya, beberapa live saya sebelumnya, termotivasi untuk menulis, terinspirasi untuk menulis, tapi akhirnya mau menulis hanya belum tahu gitu langkah-langkahnya seperti apa, harus memulai dari mana gitu. Itulah makanya teman-temannya untuk malam ini saya akan fokus kepada pembahasan ini ya. Jadi artinya secara inti mana seorang itu tuh bisa menulis di karya pertamanya gitu, seorang penulis pemula yang bisa menulis karya pertama. Jadi itu ya teman-temannya, kurang lebih pembahasan saya di malam ini ya, untuk menjelaskan bagaimana seorang yang belum pernah menulis pada akhirnya bisa menulis buku, menulis novel berdasarkan kemampuan yang dia miliki. Itu apa saja yang harus dilakukan ya, apa saja yang harus dilalui ketika dia akan mulai menulis novel ataupun buku tersebut. Jadi itu ya teman-teman, kurang lebih inti pembahasan dari pembahasan live kita malam ini ya. Mungkin sekitar 1 sampai 1,5 jam lah saya usahakan, mungkin jam 10 ya paling lambat sudah selesai gitu, sehingga mungkin teman-teman kalau ada kegiatan lain bisa melakukan kegiatan yang lain ya, karena sudah selesai gitu mengikuti live saya. Nah, sekarang ada beberapa tahapan ya teman-teman ya. Untuk pertama kali saya akan jelaskan proses-proses apa saja ataupun tahapan-tahapan apa saja teman-teman yang sama sekali belum pernah menulis, apakah buku ataupun novel, ataupun bahkan belum pernah menulis cerita pendek, tapi sudah punya niat, sudah punya tekad untuk menulis. Apa saja yang harus dilakukan sehingga akhirnya teman-teman bisa menulis karya pertama ya. Mungkin baru sekedar cerita pendek, atau mungkin langsung melompat ke sebuah novel gitu kan. Contohnya saya, teman-teman saya terus terang sebelumnya bisa dibilang nggak pernah nulis cerpen ya, kecuali waktu sekolah dulu ada tugas buat cerpen di pelajaran bahasa Indonesia gitu. Jadi saya belum pernah nulis cerpen. Kemudian saya kuliah, kemudian setelah itu berkarir 20 tahun di bidang marketing, akhirnya ya saya nekat aja ya untuk membuat buku pertama saya di bidang marketing gitu. Jadi waktu itu saya memang tidak paham langkah-langkahnya seperti apa, prosesnya seperti apa gitu. Tapi setelah saya jalani, kemudian membuat 25 buku atau lebih ya sekarang,
itu akhirnya saya baru bisa menyimpulkan, oh berarti harus ada langkah-langkah tertentu ya ketika seorang yang sudah punya niat untuk menulis, punya tekad untuk menulis, apa saja harus dilakukan sehingga akhirnya dia benar-benar bisa menghasilkan karya pertama ya. Syukur tidak hanya berupa cerpen ataupun artikel pendek, tapi langsung berupa buku ataupun sebuah novel gitu. Jadi itu ya teman-teman. Nah sekarang kita mulai ya tahap pertama ya, atau bahkan buku dan atau novel pertamanya itu teman-teman harus tentukan dulu ya teman-teman tujuan dan genre dari buku yang akan teman-teman tulis ya. Seperti saya bilang teman-teman tuh kan ada dua pilihan ya ketika akan menulis sebuah buku gitu atau sebuah karya lah ya, leadership kan, bosku otoriter yang pernah saya tulis gitu, ataupun juga buku atau karya tulis yang ditulis berdasarkan fakta, data, informasi yang akurat dan tepat ya. Jadi di sini benar-benar menggunakan data gitu dan harus melakukan riset untuk mendapatkan data tersebut ya. Seperti saya ketika menulis buku kampanye pemasaran ya, saya melakukan riset ya, baik membaca buku ataupun membaca di internet informasi mengenai hal tersebut. Selain juga pengalaman pribadi saya 20 tahun di marketing gitu, ataupun juga ketika saya menulis buku Bosku Otoriter ini ya, saya berdasarkan kepada ya otoriter. Dan bahkan saya terus terang ya teman-teman sudah bekerja di sekitar 7-8 perusahaan ya dalam 20 tahun. Sekarang saya ingin menulis buku non fiksi sajalah. Jadi kenapa ya? Karena tujuan saya menulis buku ini, kenapa saya menulis buku non fiksi ini ya, karena saya ingin pertama sharing ya, berbagi bagaimana seorang anak buah itu menghadapi bos yang otoriter. Kemudian yang kedua adalah ingin memberikan tips-tips ya berdasarkan pengalaman saya bagaimana menghadapi bos-bos yang otoriter gitu. Kemudian juga memberikan pemahaman. Jadi teman-teman jangan menilai bos itu sekedar galak, sekedar mungkin orangnya jutek gitu ya, orangnya judes, itu otoriter, itu belum tentu gitu. Jadi teman-teman harus bisa mendefinisikan bos otoriter kan. Berarti saya jelaskan juga definisinya seperti apa, dan akhirnya saya juga jelaskan mungkin bos-bos otoriter yang akhirnya baca buku ini, mereka sadar mereka itu otoriter gitu, tapi mereka ingin berubah diri. Nah, di bagian terakhir dari buku ini juga saya jelaskan ya, berdasarkan riset yang saya lakukan, berdasarkan pengalaman saya dapat, itu bagaimana bos-bos yang otoriter itu bisa merubah dirinya menjadi tidak otoriter, minimal menjadi semi otoriter gitu kan. Jadi itu ya teman-teman, di awal tentukan dulu teman-teman mau menulis buku itu fiksi ataupun buku non fiksi gitu. Nah kalau buku non fiksi kan ada genre-genrenya kan, yaitu genrenya apakah itu ilmiah populer, apakah itu biografi, apakah itu memoir, apakah itu buku self-help ya, apakah itu buku panduan, buku macam-macam ya. Ada beberapa saya sudah pernah jelaskan di live yang lalu genre-genre dari non fiksi ya, teman-teman baru tentukan ya non fiksi genre apa. Nah kalau misalnya teman-teman saya mau nulis buku fiksi saja, saya nggak mau pusing terlalu banyak riset, saya nggak mau pusing terlalu banyak melakukan penelitian untuk novel saya, buku saya, karena ya saya kalau menulis novel kan bebas kan, opini bisa masuk, subjektivitas bisa masuk. Nah, ketika teman-teman ingin menulis sebuah novel pun harus tentukan ya, apakah genre itu apa? Genre percintaan kah? Genre romansa gitu kan, ataukah genre science fiction kah, ataukah genre fantasi kah, ataupun genre misteri kah, dan juga genre-genre yang lain. Itu teman-teman harus tentukan di awal ya. Jadi teman-teman ketika ingin menulis ya harus jelas dulu saya mau mengarahnya kemana, ke buku fiksi atau buku non fiksi, kemudian baru genrenya. Kalau buku fiksi genrenya apa yang mau dipilih, kalau buku non fiksi genre apa yang mau dipilih. Jadi itu ya teman-teman, langkah pertama teman-teman ketika akan menulis sebuah buku atau sebuah novel, sementara teman-teman belum pernah menulis buku sebelumnya ataupun novel, belum pernah menulis novel sebelumnya, teman-teman harus tentukan dulu ya tujuan menulis siapa gitu, apakah menulis fiksi ataupun non fiksi gitu. Jadi itu. Nah kemudian yang kedua ya, setelah teman-teman tentukan gitu, teman-teman sudah tentukan akan menulis apa ya, baru teman-teman tentukan topiknya apa ya teman-teman. Yang apa topiknya saya bilang tadi, sumber-sumber topik itu bisa bermacam-macam ya. Yang paling mudah teman-teman tuh bisa mengambil dari pengalaman diri teman-teman sendiri. Seperti makanya di live yang kemarin saya jelaskan bagaimana teman-teman bisa membuat diary ataupun catatan harian, buku harian teman-teman itu menjadi sebuah buku atau novel gitu. Jadi bisa seperti itu ya, teman-teman bisa dapat ide dari situ. Atau mungkin teman-teman dapat ide karena teman-teman punya kemampuan tertentu ya. Misalnya kenapa saya menulis buku pertama kali, buku marketing ya, karena saya 20 tahun ya teman-teman di bidang marketing gitu. S1, S2 saya juga marketing. Kemudian juga saya pengalaman saya dari level staff sampai level senior management, alhamdulillah itu juga di bidang marketing. Nah, sehingga akhirnya ya saya akan nulis topiknya itu berdasarkan kemampuan saya di bidang marketing ya. Teman-teman mungkin bidangnya beda ya, teman-teman bisa tentukan berdasarkan
hal tersebut gitu. Ataupun juga mungkin teman-teman pernah dengar cerita mengenai kehidupan rekan teman-teman gitu, ataupun kehidupan orang lain seperti apa, tapi itu menarik untuk dibuat menjadi suatu buku, ya itu juga bisa dijadikan topik ya teman-teman. Jadi yang kedua ya teman-teman, setelah teman-teman tentukan tujuan menulisnya apa, kemudian yang kedua teman-teman tentukan topiknya apa ya, dan topik itu harus topik yang teman-teman benar-benar kuasai, sehingga teman-teman tidak perlu harus terlalu effort yang terlalu keras untuk menulis ya, tidak perlu harus riset yang terlalu keras untuk menulis, ataupun tidak perlu harus memaksa imajinasi teman-teman tuh keluar secara dipaksa gitu, karena bukan sesuatu yang teman-teman kuasai. Kalau teman-teman sudah kuasai tentu akan lebih mudah ya untuk teman-teman menemukan ide tersebut gitu. Nah jadi Dewi Unggas, terima kasih Kak ya, semoga Kakak bisa mendapatkan manfaat ya dari live malam ini. Kalau Kakak memang ada waktu untuk mengikutinya, kalaupun tidak kan paling tidak Kak Dewi Unggas bisa lihat video-video saya ya, karena setiap live ini saya buat potongan-potongannya, klip-klipnya, kemudian saya upload secara bertahap di video-video saya Kak ya. Terima kasih ya, kalau saya lihat Kak Dewi Unggas juga sering ini ya mengikuti video-video saya. Saya lihat dari mungkin ada sering memberi like ya, jadi ya mudah-mudahan Kakak bisa mendapatkan manfaat ya dari mengikuti apakah live ataupun video-video saya mengenai sering menulis gitu. Nah oke, kita lanjutkan lagi teman-teman. Nah jadi untuk kita penulis yang belum pernah menulis buku tapi akhirnya mau menulis buku ataupun novel, yang pertama harus tentukan tujuan penulisannya, apakah fiksi atau non fiksi. Kemudian yang kedua tentukan topik penulisannya seperti apa, dan kemudian setelah ditentukan topiknya baru teman-teman buat kerangka bukunya seperti apa ya teman-teman ya. Seperti saya jelaskan, ketika teman-teman ingin membuat outline ataupun kerangka suatu buku ya teman-teman harus tentukan dulu. Misalnya ya ini saya ketika menulis buku ini buku Bosku Otoriter, saya tentukan saya akan membuat 7 bab. Bab yang pertama tentang definisi, bab yang kedua tentang perbedaan otoriter dengan otoritarian, yang bab ketiga tentang bagaimana suatu contoh-contoh studi kasus dari bos yang otoriter gitu. Kemudian yang keempat adalah bagaimana tips menghadapi bos yang otoriter. Yang kelima, keenam, ketujuh. Nah itu teman-teman harus tentukan ya, bab 1 itu apa, bab 2 apa, bab 3 apa, bab 4 apa, saya bab ke-7. Nah setelah itu baru tentukan ya bab 1-nya tuh fokus apa aja mau dibahas, bab 2-nya apa aja harus dibahas gitu. Itu namanya teman-teman berarti membuat outline ya, membuat kerangka karangan. Nah, makanya langkah ketiga teman-teman ketika nulis ya teman-teman harus buat kerangka karangan ya. Tujuan membuat kerangka tulisan ataupun outline itu apa ya teman-teman? Yang jelas adalah teman-teman jadi ada guideline ya. Ibarat teman-teman kalau mau pergi kan, kalau teman-teman suka pakai GPS kan, kalau mau pergi ke satu tempat gitu dengan mobil ataupun dengan motor. Nah kan teman-teman ketika teman-teman sudah menentukan arah GPS-nya, kan teman-teman akan lihat ya kira-kira rutenya kemana aja gitu ya, sehingga teman-teman ketika jalan sudah ada bayangan ya. Sama ya kalau teman-teman membuat outline ataupun membuat kerangka tulisan, nah ketika teman-teman itu sudah ada gambaran bab 1 sampai bab terakhir itu seperti apa, kemudian masing-masing bab itu dibagi sub-sub bab seperti apa, tentu teman-teman akan mudah untuk menulis ya. Dan ibarat teman-teman memakai GPS, tentu teman-teman tidak akan nyasar. Nah ketika teman-teman membuat outline ataupun kerangka tulisan, teman-teman tidak akan menulisnya tuh kemana-mana gitu. Menulisnya itu akan fokus ya sesuai dengan yang sudah diterapkan di tadi ya di outline ataupun kerangka tulisan tadi gitu. Nah kemudian yang selanjutnya adalah mulai dengan draft pertama itu ya teman-teman. Saya selalu bilang ya bagi teman-teman yang baru mulai menulis ataupun penulis pemula, teman-teman itu ketika mulai menulis di paragraf pertama, bab pertama, di bab pertama, teman-teman tuh nggak boleh berhenti sampai bab terakhir gitu. Jadi misalnya buku ini kan 7 bab ya teman-teman ya. Nah, ketika saya membuat 7 bab itu, ketika saya menulis mulai bab pertama sampai bab 7, saya tidak pernah berhenti teman-teman. Saya tidak pernah mengkoreksi tulisan saya tidak pernah memeriksa tulisan saya. Yang penting sepanjang saya membuat tulisan saya sesuai dengan outline ataupun kerangka tulisan yang sudah saya tentukan, ya udah itu jalan aja gitu. Jadi jangan teman-teman melakukan koreksi, revisi, editing itu di tengah-tengah gitu. Jadi teman-teman usahakan selesai dulu ya, selesai sampai 7 bab, misalnya buku itu 7 bab, baru dikoreksi, direvisi. Jangan bab 1 selesai dikoreksi, revisi, bab 2 selesai koreksi, revisi. Itu masalahnya pertama teman-teman bisa lama ya. Jadi ketika teman-teman baru selesai bab 1 dikoreksi, biasanya kan orang itu ingin sempurna gitu ya, ingin perfect gitu, sehingga dia akan berusaha perfect di bab 1 sehingga tidak akan bergerak ke bab 2 ke bab 3 gitu. Yang lebih parah lagi ketika dia revisi bab 1 kemudian dia buat bab 2, revisi bab 2, dia kemudian bab lagi bab 3, bisa jadi bab 1, bab 2, bab 3-nya nggak nyambung gitu, karena ya dikoreksi, diedit, direvisi itu terpisah gitu ya. Makanya saya sangat itu yang harus dihindari oleh seorang penulis pemula ataupun bahkan penulis profesional.
jangan melakukan editing revisi itu ketika belum selesai menulis. Ketika teman-teman mulai menulis bab draft pertama, ya udah sampai yang bab terakhir baru dikoreksi. Jadi itu ya teman-teman. Teman-teman mulai draft pertama dan teman-teman ya harus kerjakan aja, nggak usah perlu khawatir nggak sempurna, nggak perlu khawatir nggak nyambung, nggak perlu khawatir nanti hasilnya jelek. Toh nanti setelah selesai sampai bab terakhir diperiksa kan bisa diperbaikin gitu, daripada diperbaikin setiap bab gitu ya, resikonya seperti saya sebutkan tadi gitu kan. Nah jadi itu. Nah kemudian yang selanjutnya adalah teman-teman juga untuk teman-teman yang belum pernah menulis tapi ingin menulis buku ataupun novel ataupun artikel ataupun juga cerpen, teman-teman tentu harus tentukan gaya menulis teman-teman ya. Seperti saya bilang ya, sering saya bilang dalam live, teman-teman tuh punya gaya menulis tertentu memang ya. Jadi teman-teman mungkin orangnya suka humor gitu, suka bercanda tapi teman-teman tidak harus menyesuaikan gaya penulisan teman-teman itu dengan target pasar teman-teman gitu. Misalnya saya gitu, misalnya saya suka bercanda, saya menulis buku ini ya bosku otoriter. Saya karena saya suka bercanda, saya kan menulis buku Bos Otoriter ini, buku leadership ya, buku kepemimpinan ini dengan gaya humor gitu, seolah-olah saya sedang komika di depan panggung gitu ya. Ya tentu orang jadi berpikir, teman, ini buku serius gak sih membahas tentang leadership, tentang membahas Bos Otoriter, atau buku lucu-lucuan gitu. Kalau saya menulis buku serius ini dengan gaya saya yang suka humor gitu. Nah, oleh sebab itu ketika teman-teman mau menentukan gaya menulis, teman-teman harus fokus kepada pembaca ya, bukan fokus kepada bagaimana gaya menulis teman-teman gitu ya. Syukur akan lebih baik kalau gaya penulis teman-teman itu sesuai dengan gaya dari pembaca teman-teman, sehingga teman-teman lebih mudah untuk menuangkan kebiasaan teman-teman ketika menulis, ketika teman-teman bertutur dalam sebuah tulisan itu dengan target pembaca teman-teman ya. Karena itu sama ya, tapi kalau ya itu tadi, kalau teman-teman seorang yang suka humor, teman-teman yang suka ya teman-teman mungkin seorang komika lah ya, suka bercanda, tapi teman-teman ingin buat buku serius, buku tentang bos otoriter ya, sebaiknya teman-teman harus sesuaikan ya dengan buku yang serius ini. Teman-teman harus bisa menulis ini dengan gaya menulis yang serius, gaya menulis yang formal, dan bukan gaya komika ya, bukan gaya yang humor, gaya yang tidak formal ketika menulis. Jadi itu teman-teman harus perhatikan juga gitu. Tentukan gaya menulis, sesuaikan dengan pembaca ya, bukan sesuai dengan preferensi atau dengan kesenangan teman-teman gitu. Dan ya baru ya, setelah teman-teman berhasil menulis sampai selesai, sampai bab terakhir saya bilang tadi, baru teman-teman melakukan revisi ya, ataupun teman-teman editing, proofreading dari karya teman-teman. Jadi itu lebih baik teman-teman sudah selesai baru teman-teman revisi ya. Saya bilang tadi kalau revisi itu ada 3 ya. Yang pertama adalah revisi. Kalau revisi revisi itu lebih kepada mungkin teman-teman ada logika-logika yang nggak nyambung dari bab 1, bab 2, bab 3 gitu, ataupun juga mungkin ada kalimat-kalimat antar paragraf itu yang nggak nyambung, itu teman-teman harus perbaikin ya dengan revisi gitu. Kemudian baru setelah itu editing. Nah kalau editing itu lebih ke tata bahasanya seperti apa ya, apakah tata bahasanya sudah sesuai dengan bahasa Indonesia misalnya, ataukah mungkin tata bahasanya subjek predikat objeknya itu tidak sesuai. Itu teman-teman harus sesuaikan di tahapan kedua ya, tahapan editing. Nah baru kemudian yang ketiga adalah tahapan proofreading ya. Kalau tahapan proofreading itu ya teman-teman periksa typo ataupun mungkin istilah-istilah bahasa asing yang dipergunakan yang mungkin salah penggunaannya, itu teman-teman lakukan di proses proofreading ya. Jadi proses revisi itu sebetulnya ada 3 tahapan ya, revisi, editing, dan proofreading gitu. Nah jadi itu teman-teman, saya ringkas lagi ya teman-teman, ketika belum pernah menulis buku ataupun novel tapi punya niat, punya keinginan untuk menulis novel, langkah-langkah pokoknya langkah-langkah intinya adalah teman-teman yang pertama tuh harus ini ya teman-teman harus tentukan tujuan teman-teman menulis ya, apakah menulis buku non fiksi ataupun buku fiksi. Setelah ditentukan baru tentukan non fiksinya mau genre apa, fiksinya pun mau genre apa, itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua teman-teman barulah teman-teman tentukan gitu teman-teman tentukan apa topik dari bukunya ya. Tadi teman-teman ya saya bilang tadi, teman-teman menentukan topik itu harus sesuai dengan kemampuan teman-teman ya. Jangan sampai teman-teman memaksakan diri menulis sesuatu yang teman-teman tidak kuasai. Nah makanya ya ketika teman-teman menentukan topik ya teman-teman harus tentukan juga gitu kemampuan teman-teman apa, baru teman-teman menentukan suatu topik. Dan topik itu harus sesuai dengan target pasarnya siapa juga gitu. Teman-teman mungkin orang marketing ya saya di marketing kan, saya 20 tahun di marketing, saya ingin menulis buku ya saya tentukan juga target pasarnya siapa. Oh itu orang yang baru mulai bekerja di marketing, bukan orang yang sudah puluhan tahun di marketing gitu. Karena kalau sudah puluhan tahun di marketing nggak perlu buku kan, mereka udah
seperti ikan gitu, berenang dalam air, nggak perlu belajar lagi juga bisa. Nah makanya itu teman-teman ya teman-teman. Yang kedua tentukan topiknya sesuai dengan target pembaca teman-teman. Kemudian yang ketiga teman-teman baru buat kerangka tulisannya, buat outline tulisannya seperti apa, bab 1 sampai bab terakhir seperti apa. Kemudian bab 1 itu terdiri dari bab apa saja ya, sub-sub babnya seperti apa. Nah, itu tahapan yang ketiga gitu. Kemudian yang keempat itu baru teman-teman mulai tulis draft pertama ya. Artinya teman-teman ketika teman-teman mulai menulis itu jangan berhenti sampai teman-teman selesai di bab terakhir gitu. Baru setelah teman-teman selesai menulis itu baru teman-teman boleh revisi gitu. Nah sebenarnya itu yang keempat kan. Yang kelima adalah teman-teman tentukan gaya menulis teman-teman ya. Yaitu tadi saya selalu bilang teman-teman harus punya gaya penulis itu disesuaikan dengan target pembaca teman-teman gitu. Jangan teman-teman punya gaya menulis tertentu tapi gaya menulis itu tidak sesuai dengan target pembacanya, sehingga teman-teman nanti ya menulis dengan gaya bahasa yang tidak sesuai dengan pembaca ya. Teman-teman harus sesuaikan ya, gaya tulisan teman-teman tuh harus sesuai dengan target pembacanya siapa. Walaupun mungkin teman-teman bukan orang seperti itu, saya bilang tadi kalau teman-teman seorang yang suka humor, suka lucu, tapi ketika teman-teman menulis buku serius seperti ini, buku bos otoriter ya, teman-teman harus dengan gaya bahasa formal, dengan gaya bahasa serius ya. Jangan pakai gaya bahasa teman-teman yang ya mungkin humor ya. Nanti akhirnya buku ini dianggap buku lawakan, buku lucu-lucuan, buku komika, bukannya buku leadership ya, buku yang secara serius membahas mengenai bos otoriter. Jadi itu, nah barulah yang kelima teman-teman lakukan revisi dan editing proofreading itu teman-teman lakukan di akhir. Jadi itu sih teman-teman secara intinya, secara pokok itu simple ya untuk menulis buku ya. Yang penting ya saya bilang tadi, teman-teman sudah punya niat, teman-teman sudah punya nekat, ya sudah tulis aja gitu. Jangan takut salah, jangan takut jelek, jangan takut nggak nyambung tulisannya, jangan takut mungkin tulisannya nggak berkualitas. Yang penting ditulis aja dulu gitu. Toh teman-teman nulis berdasarkan kemampuan yang teman-teman miliki kan, nulis berdasarkan pengalaman yang teman-teman miliki ya, sehingga yakin sejelek-jeleknya pasti tetap masih bisa dibaca gitu begitu. Nah tinggal nanti di bagian editing, revisi, proofreadingnya baru diperbaiki ya, sehingga menjadi karya. Walaupun mungkin bukan karya terbaik ya, karena tidak ada karya pertama itu terbaik. Seorang penulis besar sekalipun, Shakespeare sekalipun, pasti tidak membuat karya terbaik itu di karya pertamanya gitu. Yang penting jadi dulu di karya pertama, nggak perlu harus yang terbaik, tapi bisa dibaca, bisa bermanfaat bagi banyak orang gitu. Jadi kurang lebih itu ya teman-teman. Ketika teman-teman ingin menulis sebuah buku ataupun novel, walaupun teman-teman belum pernah menulis sebuah buku ya. Kalau teman-teman yang mungkin teman-teman yang baru bergabung ya, mana mungkin belum pernah punya pengalaman menulis langsung bisa menulis buku ataupun bisa menulis novel. Nanti nggak usah khawatir teman-teman, di bagian akhir live ini saya akan jelaskan bahwa banyak penulis novel di Indonesia yang terkenal saat ini tuh dia memulai menulis itu dengan bonek gitu, dengan pengetahuan yang minim tentang menulis, dengan mungkin pemahaman menulis yang masih rendah, dia menulis buku pertama gitu. Dan ya memang buku pertama bukan hasil yang terbaik ya. Ada seorang penulis yang dia baru bukunya tuh bestseller di buku ke-7 kalau. Jadi ya selama buku 1 buku 6 adalah proses belajar dia, ya nggak masalah gitu. Tapi kalau dia tidak memulai dengan buku pertama dan buku ke-6, buku ke-7-nya tidak akan bestseller. Buku-buku berikutnya, puluhan berikutnya itu tidak akan bestseller gitu ya. Ya, yang penting adalah langkah pertama. Jadi itu ya teman-teman kurang lebih. Nah sekarang setelah kita bahas langkah-langkah pokok apa saja yang perlu dilakukan seorang penulis yang belum pernah menulis tapi akhirnya ingin menulis ya teman-teman, ini ya teman-teman harus ada beberapa tips ya. Ketika teman-teman melakukan langkah-langkah itu tadi, teman-teman tuh bisa berhasil ya melakukan langkah tersebut. Yang pertama adalah ya, saya sering bilang teman-teman harus rajin menulis ya teman-teman. Jadi minimal teman-teman tuh menulis ketika teman-teman sudah memutuskan untuk menulis suatu buku ataupun novel, teman-teman harus meluangkan waktu setiap hari minimal setengah jam gitu. Jadi sesibuk apapun teman-teman, serepot apapun teman-teman, segalau apapun teman-teman, se-overthinking apapun teman-teman, ketika sedang menghadapi masalah, satu hari itu harus menulis minimal setengah jam gitu. Minimal ya, syukur bisa lebih. Tapi kalau teman-teman nulis setengah jam juga nggak apa-apa ya, paling nanti bukunya akan lama selesainya. Tapi itu nggak masalah, yang penting tiap hari teman-teman nulis ya. Nah, kenapa? Yang pertama teman-teman jadi lebih termotivasi untuk menulis, karena makin lama makin menulis makin biasa ya. Ibarat teman-teman belajar sepeda kan, pertama pasti berat dulu kan, jatuh-jatuh dulu. Tapi ketika teman-teman sudah sering berlatih sepeda, otomatis teman-teman bahkan bisa lepas tangan ketika mengendarai sepeda. Itu sama ya teman-teman, kalau sering menulis akhirnya teman-teman terbiasa dan akhirnya menulis itu kan menjadi sesuatu yang ringan. Itu yang pertama. Yang kedua juga teman-teman jadi lebih termotivasi ya, karena teman-teman, oh saya bisa tiap hari menulis kok.
sehingga teman-teman lebih termotivasi lagi untuk menulis. Dan yang ketiga ya teman-teman jadi lebih rajin gitu. Kalau teman-teman sudah terbiasa tentu akan lebih rajin ya. Tapi kalau teman-teman minggu ini menulis mungkin hanya 2 hari, itu pun 2 jam 3 jam, tapi setelah itu off, minggu depan lagi nulis lagi 2 jam 3 jam, itu ritmenya kan nggak teratur teman-teman, sehingga akhirnya teman-teman tidak terbiasa disiplin untuk menulis ya. Akibatnya kemampuan menulis teman-teman juga terbatas ya. Makanya tips yang pertama adalah teman-teman untuk bisa melaksanakan itu tadi ya, bisa menulis sebuah buku. Di buku pertama teman-teman dengan langkah-langkah yang saya juga jelaskan, teman-teman harus disiplin ya, minimal menulis setengah jam sehari. Itu kalau ini itu dari saya teman-teman, itu prinsip ya teman-teman. Kalau teman-teman saya mau nulis semaunya saja, saya yakin, saya jamin mungkin 70%, 80% itu tidak akan jadi buku teman-teman ya. Kalau buku teman-teman menulisnya itu berdasarkan mood, berdasarkan suka-suka, dan tidak punya jadwal pasti gitu. Dan yang kedua adalah teman-teman kalau bisa sih ketika mulai menulis banyak diskusi ya. Syukur bisa berdiskusi dengan sesama penulis pemula gitu kan. Itu kan saya sering jelaskan juga bahwa sekarang tuh banyak komunitas menulis ya, tidak perlu harus offline gitu. Komunitas menulis online yang mungkin seminggu sekali bertemu lewat Zoom, lewat Google Meet. Nanti ada seorang instrukturnya menjelaskan bagaimana caranya seperti apa. Itu nanti akhirnya baru saya tuh saling berdiskusi antara penulis pemula ya. Bahkan bisa berdiskusi dengan instrukturnya tadi gitu. Kalau saya sedang menulis buku ini, ada kendala ini bagaimana? Itu biasanya sih gratis ya teman-temannya. Kalau kayak seperti saya kan ikut, kenapa saya dalam waktu 3 tahun ini, 4 tahun ini alhamdulillah bisa nulis 25 buku ya, dimulai dari ikut komunitas tadi ya, komunitas online gitu. Jadi biasanya nggak ada biaya, itu hanya sekedar istilahnya si instrukturnya itu mungkin ingin berbagi ilmu, ingin cari ilmu, nah dia baru dia bisa memberikannya secara gratis kepada anggota komunitas. Jadi bisa seperti itu juga. Ataupun kalau teman-teman mau yang lebih instan, teman-teman bisa ikut kursus menulis ya kan. Sekarang penulis besar banyak juga yang melakukan kursus menulis online ataupun offline gitu. Teman-teman juga bisa melakukan itu. Tapi intinya adalah ya, walaupun saya bilang tadi teman-teman bisa modal nekat untuk menulis, tapi akan lebih baik lagi kalau tidak selain nekat juga ditambah juga dengan bekal ilmu ya. Sehingga kalau misalnya modal nekat mungkin jatuh bangunnya lebih banyak, lebih banyak sakitnya. Tapi kalau teman-teman punya ilmu, walaupun mungkin masih ilmu dasar, setidaknya teman-teman tidak terlalu banyak jatuh bangun ketika teman-teman akhirnya bisa menulis buku gitu. Jadi itu ya teman-teman, kurang lebih ya tips-tips untuk teman-teman kita ini menulis sebuah buku gitu. Dan kemudian teman-teman harus belajar dari proses ya, itu tips yang ketiga. Artinya ya teman-teman, saya bilang tidak ada penulis terkenal di buku pertamanya gitu. Contoh Terelie gitu kan. Terelie itu ya teman-teman tahu lah, sekarang mungkin setiap bukunya pasti box office kan. Mungkin dia udah tulis puluhan novel gitu. Tapi teman-teman tahu nggak bahwa Terelie itu baru dikenal orang ketika buku yang ke-7 gitu. Sementara buku yang 1 sampai buku ke-6 walaupun ada di toko buku Gramedia sekalipun juga orang nggak ngelirik gitu. Mungkin hanya berdebu saja di toko buku ya. Karena apa ya, mungkin pertama memang belum dikenal kan, proses dikenal itu butuh waktu. Jadi ya mungkin dia akhirnya melakukan kegiatan untuk lebih dikenal gitu kan. Kalau sekarang dengan sosial media mestinya sih lebih mudah ya. Terelie kan memulai menulis itu 2014, mungkin waktu itu sosial media belum terlalu happening seperti sekarang ya, sehingga ya dia lebih lama dikenal orang. Tapi kalau penulis baru sekarang dengan sosial media harusnya lebih mudah dikenal, yaitu bisa jadi itu ya belum dikenal. Yang kedua mungkin juga karena karyanya belum terlalu bagus di karya pertama sampai karya ke-6, sehingga orang mungkin ketika baca yang viralnya, oh ini si Terelie mau nulis baru, karyanya masih kurang greget, kurang gigit. Itu mungkin 1, buku kedua, buku ketiga, buku 4. Nah ketika buku ke-6 bukunya mulai bagus, orang mulai kenal tuh, mulai viral. Terelie itu penulis besar, penulis yang bagus. Nah, makanya ketika buku ke-7 dia buat lagi, buku ke-7 dia terbitkan lagi, itu langsung meledak, langsung booming ya. Karena ya orang akhirnya sudah tahu ya, Terelie belajar dari proses menulis beberapa buku itu, akhirnya dia bisa menghasilkan buku yang bagus di buku ke-7 gitu. Jadi itu ya teman-teman, 3 tips untuk teman-teman yang belum pernah menulis buku ataupun novel, itu bisa menulis buku atau novel ya, sesuai dengan tahapan-tahapan ataupun proses yang tadi saya sebutkan gitu. Nah itu yang pertama adalah teman-teman harus rajin menulis ya, minimal setengah jam menulis gitu. Jadi sesibuk apapun teman-teman harus menulis ya, itu yang pertama gitu. Kemudian yang kedua ya teman-teman, kalau bisa punya teman diskusi ya, ataupun kalau syukur bisa bergabung ke komunitas menulis gitu. Jadi teman-teman lebih kalau teman-teman ketika motivasinya lagi down, teman-teman tuh bisa ada yang mendorong gitu. Beda kalau teman-teman menulis sendiri tanpa dengan diskusi dengan orang lain, ketika teman-teman down nggak ada yang bantuin,
teman-teman untuk bangkit kan, sehingga akan lebih lama lagi teman-teman bangkitnya gitu. Dan ketiga adalah teman-teman harus hargai proses ya. Jadi menulis itu pasti proses ya, teman-teman jangan langsung memaksa diri teman-teman untuk menulis buku yang bagus di pertama kali gitu ya. Saya sebutkan tadi ya, Terry Pun baru di buku ketujuhnya dia dikenal ya, karena mungkin baru buku ketujuhnya itu dia cukup bagus hasil karyanya dibanding buku 1 sampai buku ke-6-nya gitu, novel pertama sampai novel ke-6. Jadi kurang lebih itu ya teman-teman, tips kecil ya teman-teman yang belum bisa menulis buku, belum pernah menulis buku ataupun novel, tapi ingin menulis buku atau novel ya. Sekali lagi, kalau teman-teman yang baru bergabung bertanya, apa mungkin belum punya pengalaman menulis, belum tahu pengetahuan menulis, bisa menulis? Nah, nanti di bagian akhir saya akan spill ya teman-teman, ada beberapa penulis novel Indonesia yang ternama yang bestseller itu memulai menulis bukunya dengan gaya bonek ya, artinya dia belum pernah menulis, kemudian dia tidak pernah belajar tentang menulis, dia tidak banyak pengetahuan tentang menulis, bahkan mungkin belum ikut komunitas menulis, tapi akhirnya bisa menulis buku ya, walaupun harus tadi itu ya mungkin tertatih-tatih di awal, tapi akhirnya ya manis juga di akhirnya gitu. Akhirnya buku-bukunya bestseller dan orang banyak kenal dia gitu, mereka gitu. Jadi itu saya jelaskan di bagian akhir ya teman-teman. Tapi intinya adalah sangat mungkin seorang yang tidak bisa menulis tapi punya niat menulis, tekad menulis, akhirnya bisa menulis sebuah buku ataupun novel yang bestseller gitu. Jadi itu ya teman-teman. Nah, sekarang kita pembahasan selanjutnya adalah kan saya tadi sempat bilang ya teman-teman bahwa langkah pertama ketika teman-teman ingin menulis suatu buku, walaupun teman-teman mungkin belum punya kemampuan ataupun belum punya pengetahuan tentang menulis, belum pernah menulis buku sekalipun, satu kali pun, nah teman-teman pertama kali kan harus tentukan tujuan menulis ya, apakah akan menulis buku fiksi ataupun non fiksi, dan juga genre-genrenya apa gitu. Nah, ini sekedar untuk memperdalam saja ya, ketika mungkin teman-teman bingung juga gitu ya. Mungkin teman-teman ya saya bilang tadi, teman-teman punya pengalaman hidup yang menarik, teman-teman punya pengetahuan ataupun pengalaman keahlian yang menarik untuk ditulis, tapi teman-teman bingung nih, saya mau menulis satu di buku fiksi ataupun buku non fiksi atau genre apa. Nah, itu ada beberapa pertimbangan ya ketika teman-teman ingin menentukan apakah saya akan menulis buku itu di buku fiksi ataupun di buku non fiksi, kemudian genrenya apa. Kalau fiksi apakah menulis biografi, apakah menulis buku ilmiah populer, apakah menulis buku panduan, buku self-help, ataupun juga mungkin buku yang lain, ataupun juga mungkin kalau buku novel apakah menulis novel romans, menulis novel fantasi, novel misteri, novel science fiction, dan juga novel yang lain gitu kan. Nah, itu ada beberapa pertimbangan teman-teman ketika teman-teman ingin menentukan jenis buku apa ataupun genre apa yang teman-teman tulis gitu. Yang pertama adalah teman-teman harus tentukan ya pengaruh preferensi dan minat pribadi ya, saya bilang itu juga menentukan. Itu saya bilang teman-teman, ketika saya tahun 2020 ya mulai menulis buku, di buku pertama saya menulis buku marketing ya. Kenapa ya? Karena saya 20 tahun sudah kerja di bidang marketing gitu kan. Saya udah pernah mengalami suka dukanya sebagai staff marketing sampai akhirnya mencapai posisi senior manajemen ya di bidang marketing. Jadi dan otomatis itu menumbuhkan kepercayaan diri saya ketika saya menulis buku marketing. Nah, itu makanya saya pilih dulu. Saya belum yakin bisa nulis novel, bahkan saya tidak pernah baca novel sebelumnya, makanya saya tidak pilih genre fiksi ya, tidak memilih genre novel, tapi saya pilih buku non fiksi, dan yang tulis itu adalah topik marketing ya, karena itu memang bidang yang saya tekuni. Jadi itu ya teman-teman harus ketika memilih genre apa yang ditulis ya teman-teman sesuaikan dengan preferensi, keinginan, dan juga kemampuan dari teman-teman tuh seperti apa gitu. Nah, kemudian yang kedua adalah teman-teman harus tergantung tingkat kemampuan menulis dan juga kesulitan tiap genre ya teman-teman ya. Saya bilang ketika saya menulis novel itu lebih ya, kalau menurut saya pribadi ya teman-teman yang baru 4 tahun baru menulis buku 25 buku itu, menulis novel itu saya kan menulis novel sekitar 10 ya, yang berarti yang 15 itu buku non fiksi ya, buku marketing ataupun buku bisnis, buku leadership gitu. Nah, itu lebih sulit menulis buku fiksi ya. Kenapa ya? Karena kan buku fiksi itu adalah mengandalkan imajinasi, mengandalkan daya hayal gitu ya, mengandalkan inspirasi yang mendalam gitu. Jadi itu ya saya belum sanggup ya, karena waktu itu saya baru pertama kali nulis buku kan ya, makanya ya saya menulis buku sesuai kemampuan saya. Saya menulis buku, pengalaman saya nulis buku itu ya menulis itu baru di pelajaran bahasa Indonesia waktu di SMA, waktu di kuliah ya
ketika menulis paper, makalah, sampai menulis skripsi dan menulis tesis ya, itu saya menulis bukunya seperti itu gitu, lebih kepada hal-hal yang bersifat buku non fiksi. Makanya ketika saya memutuskan untuk menulis buku pertama kali, saya pilih topik yang saya kuasai, topik marketing, dan saya pilihnya adalah topik untuk buku non fiksi ya, terutama 5 populer gitu. Jadi ya seperti ini ya teman-teman, contohnya ini buku kampanye pemasaran, ini kan buku non fiksi gitu kan, buku 5 populer ya. Saya pahami karena saya sudah tahunan ya menangani kegiatan kampanye pemasaran di banyak perusahaan ya, sehingga akhirnya saya pilihkan untuk menulis buku ini gitu. Jadi teman-teman harus melihat diri sendiri ya, kemampuan menulis teman-teman seperti apa, dan tingkat kesulitan masing-masing genre itu seperti apa, baru teman-teman tentukan gitu. Apakah teman-teman ingin memilih genre A, genre B, genre C, ketika teman-teman ingin menulis buku pertama teman-teman gitu ya. Nah itu yang kedua gitu ya. Jadi yang ketiga adalah tujuan menulis ya, dan audience dari target pembaca teman-teman ya. Saya bilang tadi, teman-teman harus tentukan tujuan menulis itu apa gitu. Misalnya kalau menulis buku non fiksi kan untuk memberikan informasi kan, edukasi yang pertama, yang kedua untuk memberikan inspirasi kepada pembaca, yang ketiga memberikan argumentasi, memberikan pendapat terhadap pembaca. Nah kalau misalnya saya ketika menulis buku kampanye pemasaran ini, tujuannya untuk memberikan informasi ya, bagi teman-teman yang mungkin belum tahu bagaimana praktek melakukan kegiatan kampanye pemasaran di suatu perusahaan dengan studi kasus yang ada ya, atau mungkin itu karena teman-teman baru bekerja di bidang marketing, atau bahkan mungkin mahasiswa bisnis dan ekonomi yang belum pernah bekerja tapi ingin tahu lapangan seperti apa. Nah ya makanya saya, karena ini sifatnya memberi informasi ya, saya pilih buku non fiksi ya, karena kan buku non fiksi itu memberikan informasi gitu. Ataupun juga ini buku Bosku Otoriter ya teman-teman ya. Nah, ini kan buku leadership, tujuannya menginspirasi sih, jadi menginspirasi supaya teman-teman yang mungkin kebetulan saat ini punya bos yang otoriter, saat ini mau punya bos yang ya pokoknya semau gue lah ya, pokoknya gua lu harus ikut gua gitu kan. Nah itu gimana bisa bertahan, bahkan mungkin bisa mensiasati bos-bos yang otoriter seperti ini gitu. Itu kan berarti memberikan inspirasi ya. Nah, makanya ketika saya menulis buku ini ya, saya menulisnya ya buku non fiksi, karena tujuan saya memberikan inspirasi gitu ya, bukan novel misalnya. Kan kalau novel ya kan ya itu suka-suka saya. Orang mau terharu, orang mau ikut isi novel saya itu terserah, saya nggak terlalu peduli gitu. Beda ketika saya menulis buku inspirasi ya, saya berharap orang ikuti apa yang saya lakukan, apa yang saya sarankan. Jadi makanya saya memilih buku ini, atau namanya memilih buku non fiksi ketika saya ingin menulis buku Bosku Otoriter ini. Jadi itu ya. Nah jadi teman-teman harus tentukan juga tujuan menulis dan juga audiens ataupun target dari pembaca teman-teman gitu. Nah kemudian yang keempat adalah teman-teman juga harus tentukan tren ataupun kebutuhan pembaca seperti apa ya, tren pasar seperti apa, kebutuhan pembaca seperti apa gitu. Jadi misalnya ya, sekarang misalnya banyak perusahaan banyak anak buah tim yang stres gitu ya, yang overthinking, yang galau karena bosnya otoriter. Nah itu kan saya ingin memenuhi pasar itu gitu dengan menulis buku Bosku Otoriter. Jadi gimana anak buah yang sangat banyak itu, yang bosnya banyak yang otoriter itu, dia bisa bertahan, bisa mensiasati bosnya. Nah itu kan tren pasarnya misalnya seperti itu kan. Nah makanya saya tulis buku ini dengan tujuan menginspirasi, makanya saya pilih buku non fiksi kan teman-teman. Nah jadi ya saya tentukan juga trennya pasar seperti apa, baru saya tulis buku ini sesuai dengan genrenya seperti apa gitu. Dan kebutuhan pembaca ya dalam hal ini adalah orang-orang yang punya bos otoriter, tentu kan ya mereka tidak akan mengambil langkah terakhir kan. Di buku ini saya sarankan langkah terakhir dari sekian belas langkah yang harus dilakukan adalah resign gitu kan, pindah pekerjaan, keluar pekerjaan. Tapi itu kan sebelum langkah terakhir itu ada langkah-langkah, belasan langkah lain yang bisa dilakukan. Nah itu kan mereka memberi inspirasi gitu kan teman-teman. Nah itu makanya saya memberikan inspirasi ya, makanya saya memutuskan untuk menulis buku non fiksi ya, bukan buku novel yang itu ya mungkin nanti tidak akan dianggap serius oleh pembaca ya, karena ya novel itu kan lebih kepada karya imajinasi kan, kepada karya yang istilahnya inilah ya hayalan gitu. Jadi orang tidak akan bagaimana orang bisa terinspirasi dari sebuah novel yang sifatnya hayalan gitu. Jadi itu ya teman-teman. Nah kemudian yang kelima adalah teman-teman, kalau bisa teman-teman, kalau sempat ya sebelum menulis buku, teman-teman mungkin bisa eksplorasi gitu. Misalnya teman-teman bingung, saya ingin bingung nih mau menulis buku yang saya tulis itu apakah buku fiksi atau non fiksi, atau mungkin teman-teman bisa menulis tulisan kecil ya, mungkin baru artikel kecil saja gitu. Jadi artikel berapa halaman, yang ini saya tulis dalam bentuk cerpen, yang ini saya tulis dalam bentuk artikel pendek gitu untuk topik yang saya tulis. Nah teman-teman baru bisa lihat gitu. Jadi
dibanding-bandingkan apakah bagus saya menulis dalam bentuk karya fiksi dari cerpen yang teman-teman tulis, ataukah karya non fiksi dari artikel pendek yang teman-teman tulis. Nah, setelah teman-teman tentukan misalnya, wah saya ingin menulis non fiksi saja lah berdasarkan artikel pendek yang saya tulis, ya teman-teman baru ketika membuat bukunya udah tentukan buku non fiksi gitu. Jadi itu ya teman-teman. Nah, saya ulangi lagi teman-teman, ada beberapa langkah ya teman-teman ketika ingin menentukan jenis buku apa yang teman-teman tulis, apakah non fiksi ataupun fiksi, dan juga akan menentukan genre apa saja yang teman-teman akan tulis dalam buku pertama yang teman-teman ingin tulis, ya teman-teman bisa mendasarkan kepada beberapa hal ya, yang tadi saya juga jelaskan cukup detail, tapi sekarang saya juga jelaskan mungkin secara sekilas saja ya untuk gambaran. Yang pertama adalah teman-teman harus sesuaikan dengan minat teman-teman ya, dan juga preferensi teman-teman. Jadi teman-teman pilihlah minat teman-teman apa, baru teman-teman sesuaikan minat tersebut apakah tepat untuk menulis buku non fiksi ataupun buku fiksi, dan genrenya apa gitu kan. Itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua adalah teman-teman tentukan kemampuan menulis teman-teman dan juga tingkat kesulitan tiap genre gitu kan. Jadi tiap fiksi atau non fiksi punya kesulitan masing-masing. Kalau saya bilang fiksi itu lebih sulit daripada non fiksi, makanya kalau teman-teman masih minim sekali pengetahuan menulis, saya sarankan teman-teman menulis buku non fiksi gitu. Tapi kalau teman-teman sudah punya, ya mungkin waktu dulu waktu SMP, SMA pernah juara menulis cerpen gitu kan, berarti kan sudah punya kemampuan menulis buku fiksi, ya mungkin teman-teman bisa tentukan untuk menulis buku fiksi yang lebih sulit gitu kan daripada buku non fiksi. Nah itu, nah kemudian yang selanjutnya adalah teman-teman bisa juga tentukan tujuan menulis itu apa gitu kan, dan juga target pembaca itu siapa ya. Sebenarnya tadi saya menulis buku ini Bosku Otoriter adalah untuk menginspirasi anak buah yang bosnya otoriter gitu. Makanya ya saya menulis buku ini dalam bentuk non fiksi karena tujuannya untuk inspirasi. Targetnya siapa? Ya itu tadi ya, anak buah karyawan yang galau karena bosnya otoriter. Ya otomatis saya kan harus menulis dalam bentuk buku non fiksi yang lebih kredibel ya, lebih dipercaya. Kalau saya menulis buku ini dalam bentuk novel, orang mungkin tidak akan percaya ini adalah kisah nyata, tidak akan percaya ini adalah kisah yang bisa diterapkan dalam hidup mereka ya, karena novel kan hayalan gitu. Makanya ya saya tentukan juga buku ini adalah buku non fiksi ya, agar lebih kredibel, bisa menjadi inspirasi untuk diikuti oleh pembaca gitu. Jadi itu yang ketiga. Kemudian yang keempat adalah teman-teman harus juga lihat tren pasar seperti apa gitu. Saya bilang tadi, oh kalau tren pasarnya adalah sekarang banyak anak buah yang stres karena bosnya otoriter ya, berarti tren pasarnya adalah orang baca buku bos otoriter itu untuk mendapatkan inspirasi bagaimana cara menghadapi bos otoriter, bukannya untuk mendapatkan hiburan gitu. Makanya saya lebih menulis buku non fiksi, bukan buku novel, bukan buku fiksi ketika menulis tema bos otoriter ya. Karena kalau non novel itu kan lebih kepada hiburan ya, dibanding dengan buku non fiksi yang bisa memberikan informasi, juga bisa memberikan suatu inspirasi gitu pada untuk melakukan sesuatu gitu. Nah, jadi itu ya teman-teman, beberapa tips kita teman-teman ingin menentukan ini ya, teman-teman ingin menentukan akan menulis buku fiksi ataupun non fiksi gitu ya. Ya lagi-lagi kalau teman-teman mau coba bisa menulis tulisan non fiksi, artikel pendek untuk satu topik, kemudian menulis cerpen untuk topik yang sama. Baru teman-teman lihat tuh kira-kira topik yang teman-teman ingin tulis itu apakah tepat masuk ke non fiksi ataupun fiksi. Itu kalau teman-teman bisa begitu, punya waktu begitu, itu lebih baik ya, sehingga teman-teman bisa lebih objektif ketika menentukan apakah akan menulis buku fiksi ataupun non fiksi di buku pertama teman-teman gitu. Jadi itu ya teman-teman, kurang lebih tips ketika teman-teman ingin menentukan apakah teman-teman itu tepat untuk menulis buku fiksi ataupun juga buku non fiksi gitu. Nah, yang selanjutnya adalah saya juga jelaskan teman-teman ya, langkah-langkah utama, langkah-langkah pokok dan beberapa tips ketika teman-teman yang belum pernah menulis satu buku pun, belum pernah menulis satu novel pun, tapi mengikuti live saya, beberapa live saya terakhir ini yang memotivasi, menginspirasi teman-teman untuk menulis itu akhirnya tertarik ya untuk menulis sebuah buku ataupun tertarik untuk menulis sebuah novel. Nah itu ya, tapi bagaimanapun saya juga alami ya teman-temannya, ketika baru pertama kali menulis ada hal-hal yang sering dihadapi, kendala-kendala yang sering dihadapi oleh penulis ya, oleh penulis pemula ya. Jadi saya akan jelaskan di sini mungkin sekaligus juga solusi untuk mengatasinya gitu. Jadi ini kalau teman-teman mengalami satu ataupun beberapa dari hal yang saya jelaskan ini, teman-teman nggak usah minder ya, nggak usah khawatir ya, karena ini hal-hal yang sering dialami oleh penulis pemula. Bahkan
penulis pemula sekarang sudah menjadi penulis profesional yang sudah menjadi penulis bestseller pun ketika pertama kali menulis juga mengalami hal-hal yang saya jelaskan ya. Jadi yang penting adalah bukannya down, tapi teman-teman malah termotivasi untuk bisa mengatasi masalah yang ada sehingga teman-teman bisa menulis lebih baik ya. Itu yang pertama adalah kekhawatiran dan rasa tidak percaya diri. Teman-teman itu saya bilang 100% orang yang menulis pertama kali pasti tidak yakin, tidak percaya diri, tidak berhasil ya. Itu bahkan mungkin tidak hanya dalam kasus menulis ya, dalam banyak hal sekalipun teman-teman pasti ada rasa tidak percaya diri ketika ingin memulai sesuatu hal yang baru gitu kan. Bahkan ketika teman-teman mungkin baru belajar sepeda pun waktu masih kecil ya, pasti ketika melihat teman-temannya sudah bisa naik sepeda dengan lancar pasti ada rasa minder gitu kan, ada rasa tidak percaya diri, saya bisa apa tidak. Nah, sama dengan menulis akan seperti itu gitu, teman-teman sering menghadapi seperti itu gitu. Nah, cara mengatasinya gampang ya teman-teman ya. Yang penting teman-teman jangan ya sudah gitu, menulis semua itu kan proses ya, semua itu proses belajar. Saya bilang tadi menulis itu adalah proses belajar gitu. Bahkan seorang Terelie pun baru di buku ketujuhnya dia dikenal orang kan, bukunya mulai bestseller gitu. Di buku 1 sampai buku ke-6 ya anyep aja gitu kan, hanya ditemani debu saja di toko buku Gramedia dan toko buku yang lain gitu. Itu ya itu adalah proses belajar gitu. Jadi ya teman-teman nggak perlu harus memaksa ketika menulis buku pertama, nggak perlu harus memaksa diri. Wah, saya harus menulis buku yang terbaik, saya harus menulis buku yang itu berguna bagi banyak orang, saya harus menulis buku yang bestseller, saya harus menulis buku yang mendatangkan uang banyak. Ya nggak usah begitu ya teman-teman. Teman-teman pokoknya nulis aja untuk pertama kali gitu kan. Nggak perlu terlalu mengepus diri teman-teman ya. Karena itu juga dialami oleh, saya bilang tadi ya, penulis seperti Terelie pun juga mengalami hal yang sama gitu, tidak berhasil di buku pertama. Dan itu jadi kalaupun teman-teman tidak berhasil di buku pertama itu ya nggak masalah gitu. Kalaupun ada yang berhasil, ya itu berarti adalah rezeki teman-teman ya, itu keberuntungan teman-teman gitu. Tapi sebagian besar ya tidak berhasil buku pertama, setidaknya bukan buku yang baik ketika dia tulis ya. Jadi itu ya teman-teman, biar teman-teman hilang rasa tidak percaya dirinya, rasa tidak pedenya ya, pokoknya santai aja gitu ya, slow aja, woles aja, nggak perlu harus punya target tertentu ketika menulis buku pertama gitu. Yang penting jadi buku itu aja targetnya gitu, nggak perlu harus bagus, nggak perlu harus sempurna, nggak perlu harus benar-benar berguna bagi orang lain gitu. Jadi itu ya teman-teman. Nah, kemudian yang kedua adalah suka-suka menunda ya. Jadi ya saya bilang tadi gitu, kenapa saya mengharuskan teman-teman ketika mulai punya tekad menulis buku itu setiap hari itu harus menulis minimal setengah jam. Ya karena kalau teman-teman akhirnya masih tiap hari memaksakan diri untuk menulis, akhirnya teman-teman tidak suka menunda-nunda gitu kan. Tapi kalau teman-teman sekarang lagi sibuk, besok aja deh, 2 hari lagi, kalau udah nggak sibuk, saya rapel deh, sehari jadi 2 jam, karena 4 hari saya nggak nulis. Ya itu nggak ada jaminan ketika hari keempat itu teman-teman menulis 4 jam gitu. Mungkin waktu luang teman-teman tuh 4 jam dipakai buat scroll TikTok gitu kan, bukannya buat nulis gitu. Tapi kalau teman-teman tiap hari memaksakan diri untuk menulis setengah jam gitu kan, lama-lama kan terbiasa dan akhirnya tanpa harus memaksakan diri, tanpa harus pakai alarm untuk mengingatkan diri pun teman-teman langsung otomatis, wah sekarang udah waktu nulis ya, teman-teman akan nulis setengah jam. Syukur makin lama akan makin meningkat ya jamnya ya, terutama kalau teman-teman lagi tidak sibuk gitu. Jadi itu, nah itu adalah masalah yang kedua yang teman-teman sering hadapi ketika baru menulis buku pertama gitu. Kemudian yang ketiga adalah kehabisan ide ataupun juga kreatif block ya, apa namanya ya kan kadang ya teman-teman, apalagi penulis pemula gitu kan, ketika baru menulis tengah-tengah kemudian bingung ini harus dilanjutinnya seperti apa gitu. Nah itu sebetulnya teman-teman juga nggak perlu minder ya, karena penulis besar sekalipun yang sudah besar ya seperti Terelie, Dewi Lestari, Leila Escodori pun juga mengakui bahwa mereka walaupun sudah sangat profesional, walaupun sudah bukunya bestseller, pada satu waktu pasti mengalami itu juga ya, mengalami stuck, mengalami kreatif block, mengalami kehabisan ide, kebutuhan ide gitu. Nah kalau ketika teman-teman mengalami hal itu ya teman-teman nggak perlu harus panik. Jadi ketika teman-teman habis ide ya sudah gitu, berarti kan teman-teman mungkin ibarat handphone atau komputer mungkin lagi panas ya prosesornya ya, lagi hang gitu. Udah, kalau teman-teman biasanya kalau handphone lagi panas ya pas pakai ini kan pasti berhenti bermain handphone, berhenti bermain komputer, atau mungkin bahkan dikasih cooler tambahan biar lebih dingin. Nah sama ketika mungkin otak teman-teman sudah jenuh menulis ya teman-teman berhenti menulis aja gitu berapa hari gitu ya, teman-teman mungkin healing lah, apakah jalan-jalan, apapun ngobrol, apapun mungkin wisata kuliner. Yang intinya adalah teman-teman lupakan menulis itu selama beberapa hari gitu,
sampai teman-teman cooling down, kemudian teman-teman istilahnya sudah tidak ini lagi, tidak stres lagi, tidak tegang lagi menulis, baru teman-teman mulai menulis. Jadi biasanya kalau sudah begitu teman-teman pasti akan mulai bisa menulis kembali ya. Jadi ide-ide yang tadinya mandek, ide-ide yang tadinya berhenti, tidak bergerak itu akhirnya bisa bergerak kalau teman-teman melakukan kegiatan-kegiatan tadi. Jadi itu ya teman-teman kurang lebih ketika teman-teman kebiasaan dia itu walaupun saya bilang penulis yang sudah profesional pun juga sering mengalami, tapi lebih sering dialami oleh penulis pemula udah pasti ya karena ya mereka belum terlalu tahu ritme menulis yang baik itu seperti apa, sehingga ya mungkin kehabisan ide, writer block itu ataupun creativity block itu lebih sering dihadapi oleh penulis-penulis pemula gitu. Nah, kemudian yang pertama adalah sulit mempertahankan alur atau konsistensi gitu teman-teman. Jadi kan saya sering katakan bahwa dalam menulis itu ada alur ceritanya gitu kan, ada struktur tulisannya, ada kerangka tulisannya gitu. Nah, mungkin kalau menulis buku non-fiksi relatif lebih mudah menjaga alur ya, karena kan buku non-fiksi itu kan adalah suatu yang fakta, suatu yang informasi, suatu data yang akurat kan. Jadi otomatis ya itu sudah ada gitu. Jadi datanya sudah ada, tinggal dirangkai menjadi suatu tulisan. Relatif lebih mudah menjaga konsistensi dalam penulisan, walaupun belum tentu juga sih ya, bisa jadi ya namanya penulis pemula kan bisa nggak konsisten gitu. Mungkin di depannya nih bahas bos otoriter, tapi di bagian belakang malah membahas gimana ya anaknya kalau punya bos-bos yang ini gitu, bos-bos yang demokratis, bos-bos yang suka traktir kita gitu kan. Ini berarti kan udah nggak konsisten gitu. Di bagian depan bahas buku tentang bos otoriter, di bagian akhir malah membahas bos-bos yang bos-bos favorit lah gitu, bos-bos yang enak gitu kan. Nah itu pun bisa nggak konsisten tuh. Tapi kemungkinan untuk tidak konsisten di buku non-fiksi itu biasanya relatif lebih kecil ya daripada novel gitu kan. Di suatu novel misalnya bisa aja di bagian depan digambarkan seorang tokoh utamanya seorang yang berani, seorang yang rela berkorban, seorang yang tidak takut menghadapi tantangan apapun, tapi di bagian akhir atau tengah itu justru mungkin dia ceritakan ini ya, diceritakan down, ceritakan melankolis, diceritakan galau, ceritakan overthinking. Itu kan berarti kan nggak konsisten dengan penokohan dia kan, yang tadinya digambarkan sebagai tokoh yang kuat, tegar pendiriannya, akhirnya di bagian akhir justru tokoh yang melankolis. Itu kan berarti nggak sesuai. Itu sering ya, cukup sering terjadi pada penulis pemula ya, karena ya memang kan menulis apalagi novel, ini kan novel 350 halaman ya, atau saya bahkan pernah menulis novel 600 halaman. Itu kan suatu proses panjang gitu kan. Jadi ibarat nulis lari maraton gitu kan. Nah, bagaimana menjaga kekuatan fisik, stamina maraton itu dari kilometer 0 sampai kilometer ke-40 ya kalau nggak salah ya, lari maraton yang paling jauh itu 40 kilo. Nah, itu kan berarti harus dijaga kan stamina-nya. Sama ketika kita menulis ya, kita harus menjaga stamina penulisan gitu. Jadi ya seringkali ketika kita sudah lelah menulis ya itu tadi kan, ketidakkonsistenan itu sering terjadi gitu, sehingga ya akhirnya ya itulah yang menjadi sering kendala ya bagi penulis pemula ya. Kalau cara mengatasinya ya yang saya bilang tadi teman-teman kalau bisa sih buat outline ya buat alur ceritanya gitu, buat struktur ceritanya. Bab 1 ya, saya pun ketika menulis novel teman-teman, ini novel ini 9 bab, saya tetap buat bab 1-nya itu tentang apa, bab 2 tentang apa, bab 3 tentang apa, bab 4 tentang apa, sampai bab 9. Jadi walaupun tidak gambaran detail, tapi paling enggak saya dari mulai bab 1 sampai bab 9 itu ketika mulai menulis itu sudah ada bayangan gitu akan nulis apa saja, sehingga lebih mudah menjaga konsistensi ya, daripada saya menulis itu free writing aja gitu, tanpa ada patokan, tanpa ada struktur penulisan, tanpa ada kerangka tulisan, langsung tulis. Jadi itu ya teman-teman ya, solusi untuk mengatasi ketidakkonsistenan dalam menulis gitu. Jadi itu. Nah, yang kelima adalah kehilangan motivasi teman. Jadi kehilangan motivasi itu ya namanya kita baru mulai kan ya, baru mulai itu pasti hambatannya lebih banyak gitu kan ya. Sama ketika kita belajar sepeda pasti lebih banyak jatuhnya daripada sudah lama belajar sepeda kan. Nah, pasti ketika kita jatuh itu kan ya namanya manusia pasti ada motivasi turun itu kan ya. Sama ketika menulis mungkin mentok lah, makin lama idenya tuh makin susah didapat, kemudian writer blocknya, creativity blocknya makin banyak gitu kan. Itu sering terjadi sehingga akhirnya membuat motivasi turun ya. Yang jelas ya teman-teman, untuk mencegah itu ya teman-teman harus ingat lagi tujuan awal teman-teman tuh menulis apa gitu. Misalnya ya
ketika saya menulis buku ini, ya tujuan saya adalah menginspirasi bagaimana anak buah yang bos-bos yang otoriter itu bisa bertahan ya dengan bos yang otoriter, bahkan kalau bisa mensiasati sehingga bisa tetap nyaman bekerja di bawah bos yang otoriter. Motif saya menulis buku itu gitu. Sehingga ketika saya banyak hambatan menulis buku ini, ya saya tetap teringat saya ingin memotivasi teman-teman saya ataupun orang lain yang menghadapi masalah seperti saya itu bisa mengatasi masalah dengan baik ya. Dengan saya memotivasi diri saya itu dengan fokus pada tujuan saya itu ya akhirnya saya bisa menyelesaikan menulis buku ini walaupun mungkin banyak kendala-kendala ketika menulisnya. Jadi itu ya teman-teman, ketika teman-teman menghadapi demotivasi, teman-teman harus kembali mengingat tujuan teman-teman untuk menulis apa, teman-teman menulis itu apa tujuannya, sehingga ya teman-teman akhirnya bisa bangkit kembali ya untuk bisa mencapai tujuan-tujuan ataupun motivasi-motivasi yang sudah teman-teman tetapkan ketika menulis buku tadi. Jadi itu. Dan yang keenam adalah ya kurangnya waktu untuk menulis ya teman-teman. Sebetulnya sih ya saya bilang tadi, kalau teman-teman bisa fleksibel ya, ketika teman-teman sibuk sekali, misalnya kalau teman-teman yang di sales ya, kalau sales kan biasanya seminggu terakhir tuh kejar target penjualan gitu kan, mungkin ya bisa sampai malam, sampai dari rumah sampai kerja dari pagi sampai malam baru pulang rumah gitu kan. Nah itu ya biasa, ya udah nggak apa-apa, setengah jam aja sehari gitu. Tapi ketika waktunya sudah awal bulan biasanya masih napas lega gitu kan, apalagi bulan sebelumnya capai target, dapat bonus penjualan ya lagi happy. Nah itu teman-teman mungkin bisa ya berbanyak menulis mungkin sejam 2 jam sehari, itu ya nggak apa-apa. Jadi teman-teman yang penting fleksibel aja, tapi tetap harus dijaga ya, sesibuk-sibuk apapun teman-teman tetap harus menulis minimal setengah jam sehari. Nah itu cara mengatasinya ya, dengan teman-teman disiplin dengan waktu yang sudah teman-teman tentukan tadi. Jadi itu ya teman-teman cara mengatasi kendala waktu yang teman-teman hadapi gitu ya. Nah, kemudian juga yang berikutnya adalah teman-teman kesulitan menulis gaya bahasa ya, saya bilang tadi. Teman-teman tuh kadang memaksakan diri menggunakan gaya bahasa sesuai dengan gaya bahasa yang teman-teman sukai gitu. Sementara pembaca tulisan teman-teman itu adalah mempunyai bahasa yang lain. Itu teman-teman ya jangan galau kalau begitu. Ya udah pokoknya teman-teman fokus aja ke gaya bahasa pembaca teman-teman itu apa targetnya. Ya udah fokus di situ gitu. Jangan berusaha memaksakan diri untuk saya lebih nyaman kalau dengan gaya bahasa saya sendiri. Ya nggak masalah kalau buku itu hanya dibaca teman-teman sendiri kan. Tapi kan teman-teman nulis buku, novel itu untuk dibaca orang lain. Jadi ya usahakan tetap sesuai dengan gaya bahasa gaya bahasa pembaca. Jadi itu ya teman-teman, hindari kegalauan ketika menentukan gaya bahasa penulisan gitu. Nah itu yang ketujuh ya, biasanya masalahnya di situ. Kemudian yang kedelapan adalah terlalu fokus pada kesempurnaan gitu. Jadi ya saya bilang tadi, nggak ada karya buku pertama itu dari penulis sebesar apapun, bahkan Shakespeare sekalipun tuh karya pertamanya bagus tuh nggak ada gitu. Seorang penulis itu pasti terkenalnya di buku kesekian gitu. Kalaupun ada penulis yang terkenalnya di buku pertama ya, seperti misalnya penulis Harry Potter gitu kan. Harry Potter kan buku pertamanya dari penulisnya kan yang terkenal, begitu pertama terkenal itu pun juga dia sampai ke beberapa puluh penerbit baru diterbitkan bukunya gitu kan. Ya, artinya ya mungkin ketika dia ditolak penerbit pertama, dia perbaiki lagi, ditolak penerbit kedua, dia perbaiki lagi, ditolak buku ketiga, perbaiki lagi, sampai beberapa puluh penerbit, akhirnya dengan beberapa puluh perbaikan ya akhirnya karyanya baik kan. Sehingga ketika akhirnya buku Harry Potter itu diterima oleh penerbit kecil waktu itu, ya bukunya itu sudah mengalami tahapan penolakan yang banyak, sudah mengalami perbaikan yang besar, ya akhirnya walaupun buku pertamanya dari penulisnya ya itu tetap menjadi buku yang terkenal. Bisa seperti itu teman-temannya. Tapi seringkali sih, tapi bagaimanapun karya pertamanya si Harry Potter tuh pasti ketika ditolak pertama pasti belum baik gitu kan ya. Makanya nggak akan mungkin ada karya pertama dari sebuah penulis, seorang penulis pemula itu pasti baik ya. Jadi jangan terlalu memaksakan diri lagi gitu. Jadi itu ya teman-teman, kurang lebih 9 kesalahan ya, ataupun 9 masalah yang dihadapi oleh penulis pemula ya ketika dia ingin menulis buku pertamanya gitu. Mungkin saya ringkas secara singkat saja teman-teman ya, karena sudah saya jelaskan tadi ininya secara panjang lebar ya penjelasannya. Yang pertama adalah teman-teman biasanya tidak pede ya, khawatir akan apa yang ditulis ya, tidak percaya diri. Itu sering dihadapi ya oleh teman-teman ketika baru mulai menulis gitu. Kemudian yang kedua adalah teman-teman biasanya suka menunda-nunda gitu. Jadi
wah saya selagi sibuk nggak menulis, sibuk nggak nulis, akhirnya nggak pernah nulis. Itu kesalahan kedua ya dari penulis pemula gitu ketika menulis buku pertamanya. Ketiga adalah sering kehabisan ide ya, idenya mandek ya. Jadi yang biasanya kenapa ya, karena memang belum terbiasa menulis, sehingga ya wajar kalau ada kemandekan ide gitu. Nah kemudian yang selanjutnya adalah kesulitan mempertahankan konsistensi penulisan ya. Ya saya bilang tadi, apalagi kalau menulis buku ya, ini menulis buku novel 350 halaman kan tentu butuh stamina, konsentrasi, dan konsistensi yang kuat gitu ya. Itu bisa jadi karena baru mulai pertama kali menulis ya, konsistensinya masih belum terlalu besar ya, sehingga ya akhirnya sering tidak konsisten gitu. Kemudian yang kelima adalah kehilangan motivasi ya. Jadi karena sering ketemu masalah, sering jatuh, sering down ketika menulis buku pertama, biasanya ya motivasinya jadi berkurang ya, motivasinya jadi hilang gitu. Jadi itu kehilangan motivasi ya, sering dihadapi oleh penulis pemula gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah kurangnya waktu untuk menulis gitu. Dia ya saya bilang ya, kalau alasan untuk tidak menulis banyak ya. Teman yang tidak sibuk pun bisa alasan tuh saya sibuk scroll TikTok sehingga nggak sempat nulis. Apalagi teman-teman yang benar-benar sibuk ya. Jadi alasan waktu yang terbatas itu ya itu umum terjadi ya. Jadi itu biasa dialami oleh penulis pemula gitu. Penulis awal baru pun yang sudah lama pun seringkali juga mengalami itu gitu. Makanya ya itu adalah masalah juga bagi seorang penulis. Kemudian yang selanjutnya adalah kesulitan mengatur gaya bahasa ya. Ya saya itu tadi, karena kita harus fokus kepada gaya bahasa dari target pasar kita, bukan gaya bahasa yang kita sukai untuk menulis. Yaitu seringkali membingungkan penulis pemula ketika dia menulis bukunya gitu. Nah kemudian yang selanjutnya adalah terlalu fokus pada sempurnaannya. Dia artinya ya teman-teman, wah pokoknya saya harus, buku pertama saya harus bagus, harus sempurna. Itu juga sering masalah ya, sehingga akhirnya ya stres sendiri, galau sendiri gitu, karena ya tidak bisa memenuhi target yang ditetapkan tersebut ya, target yang terlalu berat bagi dirinya tadi gitu. Jadi itu ya teman-teman, kurang lebih kendala-kendala yang sering dihadapi oleh seorang penulis pemula ya. Nah makanya ada tips-tips agar 8 kendala tadi itu tidak dialami ataupun tidak dihadapi oleh penulis pemula ya, ketika dia ingin menulis buku pertamanya ataupun juga novel pertamanya tadi gitu. Jadi yang pertama adalah ya teman-teman harus tetapkan tujuan yang realistis ya. Jadi ya saya bilang tadi ya, jangan membuat tujuan pokoknya buku pertama saya harus yang terbaik, buku pertama saya harus bestseller, buku pertama saya harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi pembaca. Itu jangan gitu. Pokoknya realistis saja. Kita baru belajar menulis, kita baru bisa menulis ya, kita membuat target yang realistis, target yang bisa kita capai. Itu nggak masalah ya, karena saya bilang tadi, semua penulis itu, penulis besar sekalipun pasti memulainya dengan karya yang biasa-biasa saja, bahkan mungkin karya yang tidak baik untuk buku pertamanya. Jadi itu ya, jangan terlalu membuat target yang di luar realita gitu. Kemudian yang kedua adalah kalau bisa teman-teman bisa menggunakan teknik menulis bebas ya. Jadi walaupun teman-teman tetap ketika menulis harus buat ini ya, membuat struktur tulisan, bab 1 apa, bab 2 apa, bab 3 apa, bab 5 apa, bab 6 apa gitu kan. Tapi ketika teman-teman mungkin lagi jenuh ataupun lagi idenya lagi mandek gitu kan ya, teman-teman mungkin ya udah nulis aja selama 20 menit itu tidak perlu pakai aturan gitu kan, tidak perlu harus mengikuti struktur tulisan yang dibuat gitu. Tulis saja. Tujuannya apa ya? Supaya ide yang tadinya sudah mengalirnya lambat, ide yang tadi sudah mandek itu bisa mengalir lagi gitu kan. Ketika idenya sudah mengalir, kemudian teman-teman lihat, oh ternyata menulis dengan gaya flow writing ini agak melenceng dari tujuan penulisan, baru teman-teman bisa luruskan benerin lagi arahnya gitu kan. Arahnya itu bisa direvisi lagi. Tapi yang penting adalah ide itu yang tadinya mandek itu akhirnya bisa keluar lagi dengan teman-teman melakukan penulisan flow writing ya. Jadi bisa seperti itu gitu. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah teman-teman harus atur-atur secara efisien ya. Saya bilang tadi ya, nggak usah dipaksakan juga harus menulis 1 jam 2 jam sehari gitu, tapi setiap hari itu harus menulis ya, minimal setengah jam. Saya rasa sih setengah jam tuh, sesibuk apapun teman-teman, masa sih nggak bisa setengah jam untuk menulis gitu kan. Sedangkan untuk scrolling TikTok aja bisa berjam-jam gitu kan. Walaupun teman-teman bilang saya sibuk gitu, tapi kenapa hanya menulis setengah jam aja nggak bisa. Jadi teman-teman harus atur waktu secara efisien dan harus disiplin ya. Mengatur waktu itu yang teman-teman harus lakukan gitu. Dan jangan perfeksionis di awal ya. Jadi artinya ya itu tadi, pokoknya jangan berharap karya pertama itu adalah karya yang terbagus, karya yang baik, karya yang berkualitas ya. Target kita pokoknya karya jadi 1 buku aja deh, jadi 1 novel aja deh.
nggak perlu harus bagus, nggak perlu harus berkualitas, apalagi nggak perlu harus bestseller gitu kan. Jadi itu saja, jadi targetnya nggak perlu terlalu perfeksionis ya ketika menulis buku pertama gitu. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah jaga motivasi ya teman-temannya. Jadi teman-teman menjaga motivasi ya itu penting ya. Jadi motivasi ya bisa macam-macam ya. Misalnya teman-teman ingat tujuan pertama teman-teman menulis itu apa, itu dengan teman-teman ingat tujuan menulis itu akan tetap bisa menjaga motivasi ya. Dan yang selanjutnya lah saya bilang tadi ya teman-teman, kalau bisa sih ikut komunitas menulis ya, ataupun setidaknya punya teman, saudara, sahabat yang mendukung minat teman-teman dalam menulis, walaupun mereka mungkin belum bisa menulis, tapi setidaknya mereka siap untuk mendukung teman-teman ketika teman-teman tuh sedang down ya, teman-teman mungkin sedang galau ketika menulis ya, mereka bisa bantu teman-teman untuk meningkatkan semangat teman-teman. Jadi itu ya teman-teman, beberapa langkah ya untuk mengatasi masalah-masalah yang sering dihadapi ya ketika teman-teman baru mulai pertama kali menulis ya. Secara ringkas saya ulangi lagi. Yang pertama adalah tentukan tujuan yang realistis ya. Jadi jangan terlalu berharap menulis buku pertama itu pasti bagus, pasti berkualitas, pasti bestseller. Pokoknya yang penting jadi dulu, itu aja targetnya gitu kan. Dan yang kedua adalah gunakan teknik menulis bebas. Itu kalau misalnya teman-teman sudah benar-benar mentok ya, benar-benar idenya sudah nggak mengalir lagi ya, ya sudah gitu. Nggak perlu terlalu mengikuti struktur penulisan yang sudah dibuat, nggak perlu harus menentukan mengikuti outline tulisan yang sudah dibuat. Yang penting menulis aja bebas gitu. Nanti setelah idenya mengalir lancar, barulah nanti diperbaikin lagi gitu kan, alur ceritanya, alur penulisannya seperti yang harusnya gitu. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah pengaturan waktu harus efisien ya. Jadi artinya ya teman-teman harus disiplin mengatur waktu, tapi juga harus efisien gitu. Artinya kalau teman-teman sehari itu menulis setengah jam, ya jangan banyak melamunnya gitu lah. Setengah jam itu ya teman-teman harus fokus menulis gitu. Jangan menulis setengah jam tapi sambil sama scroll TikTok gitu kan. Jadinya ya antar scroll TikToknya 20 menit, nulisnya cuma 10 menit, sehingga jadi nggak efisien. Jadi ya teman-teman harus efisien dan juga disiplin ya dalam mengatur waktu untuk menulis gitu. Yang selanjutnya adalah jangan perfeksionis ya. Di tahap awal saya bilang tadi, teman-teman pokoknya yang penting targetnya bukunya jadi aja, novelnya jadi aja. Yang misalnya punya target setengah tahun, punya waktu target sebulan jadi gitu. Nggak perlu harus bagus, nggak perlu harus sempurna, apalagi nggak perlu harus terkenal, nggak perlu harus itu karya yang bestseller gitu kan. Yang penting jadi gitu. Jadi itu aja gitu. Jadi teman-teman enteng ya, teman-teman lebih ringan gitu ketika menulis buku pertama gitu. Jadi dan teman-teman kalau bisa sih yaitu ya punya orang yang mendukung teman-teman ketika menulis ya. Lebih baik lagi kalau itu bentuknya komunitas menulis. Karena apa? Kalau komunitas menulis kan sesama penulis pemula pasti saling mendukung gitu kan. Kalau ada kata-kata sesama biskota tidak boleh saling mendahului ya, kalau sesama penulis ya pasti saling mendukung gitu kan, tidak saling menelikung gitu. Makanya ya lebih baik lagi kalau kita punya ikut komunitas menulis, sehingga akhirnya kita bisa saling dukung. Tapi kalaupun mungkin teman-teman tidak tahu informasi komunitas menulis di sekitar teman-teman, walaupun sekarang online juga banyak ya, jadi bisa jarak jauh pun bisa sebetulnya. Nah, tapi setidaknya teman-teman punya rekan, punya saudara, punya sahabat, punya pasangan yang selalu mendukung teman-teman ketika teman-teman ingin menulis. Jadi itu teman-teman ya. Nah, jadi itu ya teman-teman, kendala-kendala yang dihadapi oleh penulis pemula ketika menulis buku pertamanya, menulis novel pertamanya, dan tips-tips untuk menghadapinya itu seperti apa ya teman-teman. Nah, sekarang saya baru akan kasih sesuai janji saya teman-teman ya. Ada beberapa penulis yang dia ketika menulis buku pertama itu adalah modal nekat. Dia tidak punya pengetahuan menulis, belum pernah menulis sebelumnya, kemudian juga dia tidak bisa menulis dengan baik, tapi dia nekat untuk menulis buku pertamanya itu. Dan setelah saya riset ternyata penulis terkenal tuh banyak ya yang mengalami itu ya. Jadi dia ketika menulis buku pertama itu sebelumnya tidak kursus menulis dulu, tidak belajar menulis dari penulis terkenal dulu, tidak benar-benar paham mengenai dia menulis. Pokoknya ya udah, yang penting saya yakin bisa menulis, saya punya niat menulis, saya nulis aja, pasti bisa, pasti jadi. Nah itu ternyata banyak penulis seperti itu, dan itu penulis terkenal ya. Nah saya akan baru spill nih teman-teman, saya akan bocorkan ya penulis-penulis yang terkenal yang mereka ya tadi ya gaya bodoh nekat ya ketika mereka menulis pertama kali. Jadi seperti misalnya ini teman-temannya, novel Kambing dan Hujan itu dari Mahfud Ikhwan gitu. Jadi ini
sebetulnya sih apa namanya, ini ya kisah cinta seorang sepasang manusia yang masih itu berasal dari dua keluarga yang berbeda ya, satunya keluarga Islam modern, satunya keluarga Islam tradisional. Tentu kan mungkin walaupun agamanya sama, tapi cara pandangnya mungkin bisa berbeda. Itu kan menimbulkan permasalahan ketika mereka menjalani percintaan gitu kan. Itu novel dari Kambing dan Hujan oleh Mahfud Iwan. Nah, si Mahfud Iwan ini ketika dia menulis, yaitu saya bilang tadi, dia pokoknya dia pede aja mau menulis gitu. Dia belum pernah nulis, tapi dia punya niat menulis, pede menulis. Ya udah tulis aja sebuah novel, dan akhirnya kan berhasil teman-temannya bisa jadi sebuah novel gitu. Ini bisa menjadi inspirasi itu bagi teman-teman ketika ingin menulis novel gitu. Jadi kenapa si Muhammad Iwan bisa menulis, yang dia berdasarkan kepada pengalaman hidup dia ya, ataupun pengalaman hidup keluarganya gitu. Jadi mungkin ada keluarganya ya tadi ya mengalami ketika ketika menjalin kisah kasih berpacaran itu ternyata dari dua keluarga yang berbeda gitu kan, ya itu tadi Islam modern dan Islam yang dari tradisional gitu kan. Itu bisa karena dia punya pengalaman hidup itu, akhirnya dia nekat menulis, akhirnya bisa jadi novel kan. Nah itu satu contoh teman-temannya, bahwa teman-teman tuh pasti bisa menulis gitu, gak ada alasan teman-teman gak bisa menulis, karena pasti teman-teman punya cerita sendiri, punya latar belakang sendiri, punya kemampuan yang bisa ditulis. Itu pasti asal teman-teman punya niat, punya tekad, pasti bisa untuk menulis gitu kan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah novel Kata ya oleh Rintik Sendu, ataupun kalau nama penanya Rintik Sendu, tapi kalau nama asli penulisnya tuh dari Nadila Alia Siana ya. Jadi itu diterbitkan tahun 2018 gitu. Jadi ini bercerita ya mengenai kehidupan seorang wanita yang mengalami trauma dari lingkungan sekitarnya gitu. Jadi si Nadifa Alia Sana itu adalah penulis pemula yang belum pernah menulis novel, akhirnya menulis novel tentang kehidupan seorang wanita yang trauma karena ya itu tadi ya, kehidupannya tuh diatur oleh lingkungannya gitu, baik kehidupan percintaan ataupun kehidupan yang lain gitu. Jadi dia ya si Nadila ini menulis itu pertama kali dari platform Wattpad ya teman-teman kan. Teman-teman paham ya, platform Wattpad itu adalah platform yang untuk penulis pemula menulis novel di internet ya, biasanya novel pendek gitu. Jadi mereka belajar menulis dengan novel. Jadi ya itu tadi teman-teman, modal nekat aja nulis di Wattpad ya, yang ya kalaupun jelek nggak ada yang ini, nggak dihina-hina juga gitu kan, nggak ada ruginya juga. Yang penting dia udah nulis ya. Tapi justru buku yang dia tulis itu, novel yang dia tulis itu, yang didasarkan kepada pengalaman emosional dia pribadi, pengalaman si Nadilanya pribadi, itu bisa menjadi sebuah novel ya yang terkenal gitu, novel Kata gitu ya, yang diterbitkan tahun 2018. Itu ya mungkin teman-teman bilang ya tadi kan si Nadila ataupun si Mahfud Iwan tuh ya saya belum kenal, saya belum terlalu terkenal mungkin ya, mungkin hanya beberapa orang yang tahu penulis itu. Nah saya akan tunjukkan teman-teman, ternyata ada juga penulis yang terkenal pun dengan gaya menulis nekat seperti tadi ya. Mereka yang penting yakin bisa nulis buku, menulis novel, walaupun tidak punya kemampuan yang bagus, kemampuan yang kuat, tidak pernah belajar dari penulis novel yang terkenal, tapi mereka nekat juga untuk menulis ya, dan akhirnya itu berhasil gitu. Jadi yang pertama itu adalah dari Firsa Besari ya teman-teman, ya itu pasti tahu lah ya teman-teman. Firsa Besari kan ya sebetulnya artis ya, kalau nggak salah artis band kan ya, artis musik, tapi dia akhirnya nekat untuk menulis buku walaupun dia tidak punya kemampuan menulis sebelumnya gitu, dan dia menulis novel Garis Waktu ya. Jadi buku ini ya sebetulnya tuh berdasarkan kisah hidup dia pribadi gitu, tapi ya tentu karena sebuah buku novel, buku fiksi kan pasti ditambahin juga kan, pasti ada ditambah unsur-unsur yang bersifat hayalan, ditambah unsur-unsur yang bersifat dramatisasi gitu kan. Jadi ya proses perjalanan hidup dari si Firsa Besari itulah ya, dari apakah dari perasaan kehilangan, cinta, harapan, juga proses penyembuhan dari segala hal yang dia alami, dia tulis dalam novel ini tadi ya, Garis Waktu ya. Itu adalah novel pertama dia gitu ya, dan dia bisa nulis karena apa ya, karena dia tulis berdasarkan pengalaman pribadi dia ya, sehingga dia lebih mudah untuk menulisnya walaupun dia tidak punya kemampuan untuk menulis sebelumnya. Nah, karena dia seorang artis kan, seorang musisi, seorang pemain band ya, sehingga keahliannya di situ gitu, bukan menulis novel. Tapi akhirnya dia
berani juga nekat untuk menulis novel ya teman-teman. Nah itu ya kalau teman-teman sekarang nggak bisa bilang kan, Faisal Basri kan cukup dikenal lah ya untuk menulis sebuah novel, dan itu dimulai juga dari gaya menulis modal nekat ya, yang penting punya niat, punya tekad, punya pengalaman pribadi yang saya tulis, akhirnya dia tulis sebuah novel gitu. Jadi itu, nah sekarang penulis yang berikutnya adalah Terelie teman-teman. Saya bilang tadi, kenapa saya tadi kasih clue selalu memberikan contoh Terelie, saya kan menunjukkan bahwa Terelie pun memulai nulis novel itu dengan modal nekat juga ya. Dia belum pernah nulis novel sebelumnya, tidak punya kemampuan menulis novel, tidak pernah belajar menulis novel secara khusus, apalagi dari seorang penulis novel yang terkenal. Tapi akhirnya dia nekat menulis novel Rindu ya. Kalau teman ingat, novel pertama Terelie itu kan 2014 ya, novel Rindu. Itu mengisahkan perjalanan ibadah haji ya dari tahun 1938. Waktu itu mungkin zaman penjajahan Belanda, kemudian kan ada waktu dulu kan naik haji itu naik kapal ya sampai berbulan-bulan gitu kan. Itu dia menceritakan tuh kisah kehidupan kisah kehidupan penumpang-penumpang di dalam kapal itu tadi gitu ya, yang membawa ke Mekah ya. Mungkin idenya dia ambil juga dari bukunya Buya Hamka ya, yang Tenggelamnya Kapal Vanderjuyk itu kan, yang bercerita di atas kapal, walaupun kisahnya sih beda sekali, tapi setidaknya mungkin ada ide-ide yang diambil dari novel Buya Hamka tadi. Jadi dia ya walaupun itu bukan kisah pribadi ya, karena kan itu peristiwa tahun zaman penjajahan Belanda, Terelie pasti belum lahir gitu, tapi dia pasti kan ada pernah mendengar ya tadi, mungkin bisa terinspirasi dari novel Tenggelamnya Kapal Vanderjuyk, kemudian juga misal dia punya perenungan emosional, perhubungan pribadi. Intinya adalah dia menulis itu dengan perundangannya. Mungkin juga dia pernah mendengar cerita perjalanan haji zaman tahun lalu, zaman Belanda seperti apa, sehingga akhirnya dia semua pengalamannya dia tahu, semua informasi dia tahu tuh dia tulis dalam suatu novel ya, novel Rindu. Dan itu adalah karya nekat ya, artinya dia tidak punya pengalaman menulis sebelumnya, tidak punya kemampuan menulis, tapi dia nekat nulis novel dan memang berhasil ya, tanda petik temannya. Nah, dia tidak novelnya sih anyep-anyep aja gitu kan, biasa-biasa aja kan, Rindu ketika tahun 2014 ya. Ya karena itu tadi ya, tidak ada penulis yang sehebat apapun tuh penulis buku pertamanya, novel pertamanya itu langsung bagus, langsung terkenal gitu kan. Jadi pasti melalui proses dulu gitu kan. Nah itulah yang dialami oleh Terelie kan. Tapi yang penting dia berani memulai ya, menulis novel pertama Rindu 2014, sehingga akhirnya baru ke novel ketujuh, baru bukunya novelnya tuh novel-novel Terelie itu bestseller gitu kan ya. Tapi kalau dia tidak memulai nekat di pertama kali menulis novel, yang walaupun mungkin novelnya anyep-anyep aja penjualannya, tapi ya dia tidak akan bisa mencapai sekarang menjadi penulis novel terkenal yang novel-novelnya selalu bestseller ya. Jadi itu ya teman-teman, suatu petunjuk ya, bahwa kita tuh siapapun, Terelie pun tahun 2014 mungkin dia nggak menyangka ketika dia menulis novel itu, pada saatnya dia ya 10 tahun kemudian sudah dikenal sebagai penulis novel yang terkenal, dan mungkin sekarang ya pasti secara finansial juga sangat cukup ya, berlebih didapat dari penulisnya itu gitu. Ya tapi ya yang penting dia niatnya menulis aja gitu, dan itu bisa terjadi di teman-teman ya. Jadi teman-teman mungkin sekarang belum punya pengalaman menulis, belum pernah menulis buku, belum pernah menulis novel, tapi mungkin punya pengalaman pribadi yang bisa diceritakan, mungkin punya diary, punya buku harian, buku catatan harian yang bisa jadi inspirasi dalam menulis novel teman-teman. Itu teman-teman bisa mulai menulis ya. Ya siapa tahu 10 tahun lagi teman-teman sudah seperti Terelie sekarang ya. Itu tidak akan terjadi kalau teman-teman tidak mulai di saat ini. Jadi yang penting itu ya teman-teman. Yang penting niat, tekad, dan mengikuti segala cara yang saya sebutkan tadi di lab ini ya, langkah-langkahnya, kemudian juga paham terhadap masalah yang sering dihadapi penulis pemula, dan juga bagaimana mengatasinya, yaitu teman-teman pasti bisa ya, seperti Terelie tadi gitu. Jadi itu ya teman-teman. Jadi ini pembahasan kita malam ini ya teman-teman. Saya sudah bahas 1,5 jam sesuai dengan janji saya. Mohon maaf meleset sedikit dari jam 10. Bahwa intinya adalah teman-teman itu saya yakin pasti bisa menulis gitu. Karena teman-teman punya basic, punya dasar yang bisa dipergunakan untuk teman-teman menulis. Sekarang yang penting adalah teman-teman kalau sudah punya niat, sudah punya tekad, punya motivasi, ya teman-teman mulai melangkah gitu. Kalau teman-teman mulai melangkah,
teman-teman nanti pada saatnya akan seperti Terelie 10 tahun yang lalu gitu. Dia mulai melangkah menulis novel pertamanya Rindu 2014 dan 10 tahun kemudian dia seperti sekarang gitu. Tapi kalau dia tidak melangkah dari awal ya tidak akan seperti sekarang. Mungkin dia masih seperti ya dulu, nggak tahu dia 10 tahun lalu jadi apa, ya akan seperti dia yang dulu gitu. Nah, teman-teman juga seperti sekarang ya. Teman-teman kalau sudah punya pengalaman hidup yang bisa ditulis, punya kemampuan yang bisa ditulis, punya keahlian yang bisa ditulis, teman-teman mulai menulis sekarang, punya tekad, punya niat, punya konsistensi, dan teman-teman mungkin mengikuti beberapa teknik dasar menulis yang ya apakah dari penjelasan penulis-penulis yang sebelumnya ataupun mungkin juga melalui sosial media, melalui TikTok ya, ataupun ya seperti saya kan sering ya memberikan inspirasi bagaimana menulis yang baik bagi penulis pemula. Itu teman-teman kalau memulai ya pasti bisa pada akhirnya akan sampai ke titik Terelie di 10 tahun yang lalu dan 10 tahun dan sekarang setelah 10 tahun gitu kan. Jadi memulai awal dengan modal nekat dan ya bahkan mungkin Terelie baru berapa tahun dia menulis buku pertama ya, menulis novel pertama Rindu itu ya sudah terkenal kan. Ya mungkin teman-teman bahkan bisa jadi lebih cepat dari Terelie gitu. Tapi itu akan terjadi kalau teman-teman mau mulai menulis novel pertama gitu kan. Teman-teman mau mulai bergerak untuk menulis novel pertama teman-teman gitu. Jadi itu ya teman-teman kurang lebih pembahasan saya ini. Semoga teman-teman bisa terinspirasi untuk setidaknya terpikir untuk mulai menulis. Syukur sudah mulai menulis ya teman-teman, karena ya tidak akan ada keberhasilan, kesuksesan kalau tidak ada langkah awal gitu. Dan langkah awal itu ketika teman-teman sudah tergerak atau penulis, sudah punya inspirasi untuk menulis ya teman-teman langsung udah bergerak. Jangan mikir macam-macam, teman-teman langsung tulis saja gitu. Jadi itu ya teman-teman, kurang lebih itu penjelasan saya. Yang mungkin nanti untuk pembahasan live berikutnya juga akan lebih memotivasi teman-teman untuk menulis. Tapi setidaknya untuk materi malam ini saya pikir sangat penting ya teman-teman harus pahami. Makanya kalau teman-teman mungkin agak terlambat mengikuti live saya ini, jangan khawatir, saya akan tetap seperti biasa live saya akan saya buat cuplikan-cuplikan videonya, mungkin semenit 2 menit ya setiap cuplikannya, nanti secara bertahap akan saya upload di akun saya sehingga mudah-mudahan bisa masuk di FYP teman-teman ya. Jadi sehingga ya teman-teman yang bisa tuh terinspirasi, termotivasi untuk mulai menulis ya. Makanya kalau teman-teman belum follow akun saya, kalau bisa sih follow akun saya sehingga video-video saya, video-video saya dari cuplikan live ini bisa sampai ke FYP teman-teman, sehingga teman-teman ya mudah-mudahan teman-teman itu 10 tahun lagi sama seperti dengan Terelie sekarang ya, yang dia bukan siapa-siapa 10 tahun yang lalu, nekat menulis aja, tidak punya modal apapun untuk menulis, akhirnya bisa ke titik yang saat ini ya, karena dia mau memulai untuk melangkah di awal gitu. Jadi itu ya teman-teman, dari saya semoga bisa menginspirasi dan juga teman-teman semoga bisa termotivasi ya untuk mulai menulis ya, karena memang menulis itu banyak kegunaannya ya. Jadi ya secara umum kegunaan menulis itu adalah yang pertama untuk teman-teman bisa mengembangkan diri teman-teman, bisa membuka jendela dunia orang lain dan teman-teman, kemudian teman-teman juga bisa memberikan sedekah ya, sedekah ilmu, sedekah makna hidup kepada pembaca, dan ketiga teman-teman bisa healing ya. Jadi daripada healing ke spa, healing ke salon, healing ke luar negeri, healing ke kemana-mana, buang butuh uang banyak, butuh tenaga banyak, waktu banyak, dengan menulis teman-teman dengan mudah, dengan cepat, dengan tanpa biaya bisa healing juga gitu. Jadi itu ya teman-teman, sekedar motivasi, semoga bisa bermanfaat. Insya Allah kita bertemu lagi di live berikutnya dengan pembahasan yang sama, ataupun nanti kalau sudah saya akan ganti dengan materi lain. Juga kalau teman-teman mau request mau materi apa mengenai dunia penulis, saya juga bisa berusaha memenuhi keinginan teman-teman ya. Gitu teman-teman, dan terima kasih ya. Semoga bisa menginspirasi dan semoga teman-teman bisa mulai menulis dari sekarang dan rasakan hasilnya berapa saat kemudian. Demikian teman-teman, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam.